Setelah pertarungan Wang Lin dan kupu-kupu merah, nama Cheng Niu semakin bergengsi dan harta yang ia gunakan dilihat oleh semua utusan dari berbagai negara kultivasi. Setelah para utusan tersebut kembali ke negaranya masing-masing, berita pun tersebar. Entah itu bendera pembatas, pedang surgawi, atau kereta perang pembunuh dewa, barang-barang ini tiba-tiba menjadi hal yang paling banyak dibicarakan di kalangan para kultivator. Orang bernama Cheng Niu dinobatkan sebagai orang nomor 1 di bawah tahap transformasi jiwa di Suzaku. Pada saat yang sama, Gunung Suzaku mengirimkan pesan bahwa kupu-kupu merah sedang melakukan kultivasi pintu tertutup untuk mencoba menerobos ke tahap transformasi jiwa. Tidak ada yang mempertanyakan hal ini. Lagi pula, jika kupu-kupu merah mendapat terobosan selama pertarungannya, maka melakukan kultivasi pintu tertutup adalah hal yang wajar. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang mengetahui bahwa Cheng Niu telah hilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Mereka hanya mengetahui bahwa Cheng Niu telah menghilang tanpa jejak saat pergi ke Gunung Suzaku untuk mengambil pesanannya. Hal ini menyebabkan badai besar. Orang tua yang menyandang gelar Suzaku keluar dari pintu kultivasinya yang tertutup dan melihat ke utara. 3 hari yang lalu, ada gelombang kejut yang mengandung energi spiritual surgawi datang dari sana. Itu berarti 2 kultivator transformasi jiwa menggunakan energi spiritual surgawi untuk bertarung. Selain itu, dia juga merasakan kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa. Meskipun kultivasi Suzaku sangat kuat, dia bukanlah dewa yang bisa mengetahui segalanya sebelumnya. Suzaku sangat besar dan kompleks, jadi, setelah beberapa pencarian ekstensif, dia menemukan bahwa masalah dengan Cheng Niu ini dimulai oleh Sue Yue dan klan iblis raksasa ikut serta. Namun, dia tidak dapat menemukan identitas kultivator transformasi jiwa lainnya. Selain itu, ketika dia menyebarkan akal ilahi, dia hanya bisa merasakan secara samar di mana Wang Lin berada. Dia tidak dapat menentukan lokasi tepatnya, dan hal ini mengejutkannya. Dia menilai jiwa asal Wang Lin pasti roboh karena luka serius. Inilah sebabnya dia tidak bisa menentukan di mana Wang Lin berada. Namun, di matanya, Wang Lin hanyalah salah satu tungku kultivasi Liu Mei. Dia penting tapi tidak terlalu penting. Liu Mei, pergilah ke ujung utara benua Suzaku. Wang Lin ada di sana. Setelah meninggalkan pesan untuk Liu Mei, lelaki tua itu kembali berkultivasi dengan pintu tertutup. Tindakan Sue Yue bertentangan dengan keinginannya. Mereka pasti akan berada dalam bahaya di masa depan. Sosok Liu Mei melayang turun dari Gunung Suzaku dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju ujung utara benua Suzaku. Saat ini, di salah satu tebing Gunung Suzaku, berdiri seorang wanita berkerudung merah. Matanya kosong dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam dirinya. Ada bunga merah cerah di dekat kakinya. Saat angin bertiup, bunga itu bergetar seolah akan tertiup angin, namun tetap berjuang untuk tumbuh. Sosok Qian Feng muncul di belakang wanita berkerudung merah. Dia menjentikkan jarinya dan bunga di kaki wanita itu berubah menjadi debu. Tidak berperasaan, aku tahu kamu memiliki sedikit jiwa asalmu yang tersembunyi di suatu tempat, tapi dengan aku yang memegang kendali, tidak akan ada Zi-Xin kedua. Tangan kanan Qian Feng menyentuh wajah wanita berkerudung merah itu dan dia tersenyum jahat. 1 bulan kemudian, di sebuah desa di bagian utara benua Suzaku, seorang pemuda sedang duduk di atas batu di pintu masuk desa. Wajahnya dipenuhi bekas luka yang sangat mengejutkan, membuatnya terlihat sangat jelek, dan matanya redup. Dia melihat ke kejauhan. Matanya tidak fokus sama sekali. Mereka hanya berisi kesedihan dan kebingungan. Ketika penduduk desa melewati pintu masuk desa, mereka semua memandangnya dengan jijik sebelum mengelilinginya. Ekspresi pemuda itu tidak berubah sama sekali ketika orang-orang lewat. Dia hanya menatap ke kejauhan. Tak lama kemudian, seorang gadis muda yang mengenakan atasan dan celana bermotif bunga datang. Di belakangnya ada seekor anjing seukuran betis. Gadis ini tampak berusia sekitar 14 atau 15 tahun, wajahnya putih, dan matanya besar. Gadis itu berhenti 30 kaki dari pemuda itu dan berteriak, "Si bisu jelek, ayahku menyuruhku meneleponmu kembali untuk makan malam." Pemuda itu berbalik, menatap gadis muda itu, dan berdiri. Kakinya agak kebas, mungkin karena terlalu lama duduk di sana, sehingga ia hampir terjatuh saat mencoba berdiri hingga membuat gadis itu tertawa. "Bisu, cepatlah. Saya lapar." Gadis muda itu berbalik dan berjalan kembali ke desa. Anjing itu berlari di depannya seolah sedang membuka jalan. Pemuda itu perlahan mengikuti gadis itu. Saat dia memandang desa, kesedihan di matanya semakin dalam. Di sebuah rumah dekat pintu masuk desa duduk seorang pria parubaya.
Kemeja birunya telah dicuci berkali-kali hingga berubah menjadi putih. Ada tumbuhan yang tersebar di tanah. Saat angin bertiup, wangi tumbuhan menyebar. Gadis muda itu melompat ke dalam ruangan, duduk di sebelah pria itu, dan berkata, "Ayah, saya menelepon kembali orang bisu itu." Pria itu mengerutkan kening. Dia memandang gadis itu dan berteriak, "Berperilakulah baik. Panggil dia paman." Gadis itu menjulurkan lidahnya dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia berlari ke dalam rumah dan membantu ibunya menyiapkan meja. Pria itu berdiri dan menatap pemuda itu. Dia berkata, "Adik, jangan pedulikan dia. RI selalu seperti ini. Ayo, biarkan saya melihat seberapa banyak Anda telah pulih." Pemuda itu mengangguk dan duduk di sebelah pria itu. Dia mengulurkan lengannya, yang sangat kurus. Sepertinya itu hanya tulang yang terbungkus kulit. Pria itu menekankan tangannya ke lengan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, "Adik, pemulihanmu sangat baik. Izinkan saya memberi Anda obat lagi dan Anda hanya perlu memberi nutrisi pada tubuh Anda dan Anda akan baik-baik saja." Pemuda itu merenung dan kemudian mengangguk. Pria parubaya melihat pemuda seperti ini dan menandatangani. Dia bertemu orang ini sebulan yang lalu ketika dia pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu. Pemuda ini berada di ambang kematian ketika menemukannya. Dia adalah seorang dokter dan orang tua, jadi dia memutuskan untuk menerima pemuda itu dan menyembuhkannya. Luka orang ini sangat berat. Bahkan organ dalamnya pun tidak pada tempatnya dan rusak. Pria parubaya itu sama sekali tidak percaya diri untuk menyembuhkan pemuda itu. Dia telah menyerahkannya pada takdir. Namun, tubuh pemuda itu sangat aneh. Setelah 10 hari, tubuhnya menjadi lebih baik dan pemuda itu terbangun. Namun, setelah orang tersebut terbangun, pria parubaya tersebut mengetahui bahwa anak laki-laki tersebut tidak dapat berbicara. Dia seorang bisu. Saat ini, seorang wanita keluar rumah dan gadis itu mengikuti di belakangnya. Keduanya membawa beberapa piring dan menaruhnya di atas meja. Gadis itu cemberut dan berkata, "Bu, saya tidak akan makan bersama si bisu. Dia sangat jelek sehingga saya tidak bisa makan bersamanya di sini." "Anda." Pria parubaya itu menatap gadis itu. Wanita itu segera berdiri di hadapan gadis muda itu dan menaruh beberapa piring ke dalam mangkuknya. "RI, makanlah di dalam rumah." Gadis itu cemberut. Dia hendak berbicara ketika pemuda itu mengambil mangkuknya dengan tangan gemetar. Dia berdiri, berjalan keluar halaman, duduk di atas batu, dan menatap nasi di mangkuknya sambil merenung. Tidak ada seorang pun di dunia kultivasi yang tahu di mana dia berada. Dia adalah Wang Lin. Seseorang yang dulunya berkembang sekarang berada dalam kondisi seperti itu. Ini semua disebabkan oleh Sue Yue dan klan iblis raksasa. Tangan kanan Wang Lin gemetar saat dia meletakkan mangkuk itu di atas batu. Dia tersenyum pahit. 1 bulan yang lalu, jiwa asalnya runtuh. Itu runtuh tetapi belum hilang sepenuhnya. Itu tetap berada di tubuhnya sebagai pecahan. Namun, seiring berjalannya waktu, pecahan-pecahan itu perlahan menghilang. Tubuhnya juga rusak berat, namun karena keberuntungan yang aneh, energi spiritual yang dilepaskan ketika jiwa asalnya runtuh mampu memperbaiki tubuhnya. Inilah sebabnya dia bisa menjadi lebih baik. Namun, saat ini dia telah kehilangan seluruh energi spiritualnya dan menjadi manusia fana yang bahkan kesulitan memegang mangkuk. Saat ini, bahkan manusia biasa pun bisa menjatuhkannya ke tanah dengan 1 pukulan. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa runtuhnya jiwa aslinya bahkan akan mempengaruhi tubuh aslinya di Chu. Ia tertidur lelap dan tidak bisa bangun. Ini adalah berita buruk bagi Wang Lin. Jika tubuh aslinya tidak tertidur, dia bisa meminta tubuh aslinya datang menjemputnya. Kemudian dia hanya perlu mencari tempat yang penuh dengan energi spiritual untuk bercocok tanam. Tapi sekarang semua itu hilang begitu saja. Dia tidak bisu. Dia hanya tidak mau berbicara. Tanda yang disebabkan oleh domain teh menyebabkan wajahnya menjadi sangat jelek, sehingga orang-orang muak dengannya. Selain pasangan di desa ini, tidak ada orang lain yang pernah mengatakan hal baik kepadanya. Tanpa kekuatan spiritual apapun, dia tidak dapat membuka tas pegangannya. Saat ini dia telah sepenuhnya menjadi manusia fana. Wang Lin menghela nafas lalu memakan semua nasi di mangkuknya. Dalam 9 tahun, Wan Er harus menghadapi siklus reinkarnasi surga lagi. 9 tahun. Wang Lin menelan sisa nasi terakhir dan menunjukkan tatapan penuh tekad. Sepanjang bulan ini, dia mencoba mencari cara untuk memulihkan kultivasinya. Selama domain dan segelnya rusak, dia secara alami akan mendapatkan kembali kultivasinya. Namun, dia bingung ketika harus menghancurkannya. Larut malam, Wang Lin berbaring di gudang kayu di halaman dan perlahan tertidur.
Tubuhnya sangat lemah saat ini. Ia bahkan tidak memiliki kekuatan 1 ons pun. Keesokan paginya, pria parubaya itu meletakkan keranjang di punggungnya dan pergi ke pegunungan bersama beberapa pemburu untuk mengumpulkan tumbuhan. Wang Lin membuka matanya, duduk dalam posisi lotus, dan diam-diam berkultivasi di dalam gudang kayu. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Tidak ada energi spiritual di tubuhnya, jadi tidak mungkin untuk berkultivasi. Hanya dengan berada di tempat dengan energi spiritual yang padat dia dapat melakukan kultivasi paksa hingga menyebabkan energi spiritual muncul di tubuhnya. Dia dengan getir menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari gudang. Tubuhnya masih lemah. Tepat pada saat ini, gadis muda itu keluar rumah. Setelah melihat Wang Lin, dia cemberut dan berkata, "Nute jelek, kamu sudah tinggal di sini selama sebulan. Kapan kau meninggalkan? Rumahku bukanlah rumah amal. Bagaimana kami bisa mendapatkan makanan tambahan sebanyak itu untuk kamu makan?" Wanita itu keluar rumah dan memarahinya. Sudah berapa kali ayahmu menyuruhmu memanggilnya paman?" Gadis itu mendengus tidak puas dan berkata, "Si Ukai, ikuti aku." Dengan itu, dia berjalan menuju gerbang. Anjing itu tiba-tiba keluar dari sudut halaman dan mengikuti gadis muda itu sambil mengibaskan ekornya. Tatapan wanita itu melewati Wang Lin saat dia dengan nada meminta maaf berkata, "Anak itu tidak tahu apa-apa, jadi jangan pedulikan dia. Ayahnya pergi ke gunung untuk mengumpulkan tumbuhan. Dia bilang tubuhmu sangat lemah, jadi silakan tinggal selama yang kamu mau. Kamu bisa pergi setelah kamu merasa lebih baik." Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan ini, dengan bantuan obat pria parubaya, tubuh Wang Lin perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Pada suatu malam, Wang Lin keluar dari gudang. Dia melihat ke rumah yang ditinggali pria parubaya itu dan menghafalkannya sebelum berjalan keluar halaman. Dia akan pergi. Episode 372 Desa Awan Api. Dalam setengah bulan terakhir ini, Wang Lin telah menyimpan beberapa makanan kering dan membungkusnya. Ditemani cahaya bulan, dia berjalan keluar desa. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat kembali ke 500 tahun yang lalu. Ketika dia ditolak oleh Sekte Heng Yue, dia juga meninggalkan rumah di tengah malam. Setelah dia pergi, perjalanannya dimulai. Sudah 500 tahun sejak itu. Dia menghela nafas dan berjalan ke kejauhan. Dia tidak tahu di mana dia berada saat ini. Ketika dia diteleportasi oleh susunan transfer itu, dia tidak punya waktu untuk mencari tahu di mana dia berada. Saat ini dia hanya ingin menemukan pembuluh darah roh sehingga dia bisa menggunakannya untuk mendapatkan sedikit energi spiritual dan kemudian mencari cara untuk menghancurkan domain dan segel yang mengganggunya. Larut malam, angin dingin bertiup dan tubuh Wang Lin menggigil. Wang Lin tersenyum pahit dan memikirkan sudah berapa lama sejak dia merasa seperti manusia sejati. Bahkan ketika dia berubah menjadi manusia fana, itu jauh lebih baik dari ini. Sepanjang perjalanan, Wang Lin terus kehabisan nafas, sehingga ia harus istirahat. Dia secara alami melakukan perjalanan dengan sangat lambat. 7 hari kemudian, dia masih berjalan di jalan utama. Meski dia tidak memiliki energi spiritual, dia masih bisa merasakannya. Dia memang menemukan beberapa tempat dengan energi spiritual, namun sekeras apapun dia berusaha berkultivasi, dia tidak dapat mengumpulkan satu pun di dalam tubuhnya. Wang Lin dengan getir berpikir, mungkin hanya sekte lokal yang memiliki tempat dengan energi spiritual yang kental. Namun, bagaimana dia bisa memasuki sekte dengan tubuhnya saat ini? Wang Lin menghela nafas. Dia melihat ke langit dan sedikit keputusasaan muncul di hatinya. Namun tanda keputusasaan itu dengan cepat dihancurkan oleh tekadnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam, "Sue Yue dan klan iblis raksasa, aku tidak akan melupakan apa yang terjadi. Suatu hari aku akan membalasmu 100 kali lipat dari apa yang telah kamu lakukan padaku." Dia mengungkapkan tatapan penuh tekad saat dia berdiri dan terus berjalan ke depan. Tapi pada saat ini, suara kuda terdengar dari belakangnya. Suara ini sangat menggelegar di tengah malam. Begitu Wang Lin mendengar suara itu, sekelompok kuda hitam mendekat satu per satu. Duduk di atas kuda adalah pria kekar dengan wajah pembunuh. Salah satu pria kekar melihat Wang Lin saat dia lewat dan dengan cepat mengekang kudanya dan berkata, "Haha, anak yang jelek, pohon uang yang luar biasa." Dia mengulurkan tangan dan meraih Wang Lin. Sebuah teriakan keluar dari depan. "Bu keempat, apa yang kamu lakukan?" "Bos, saya menemukan pohon uang. Jika kita mematahkan kaki anak jelek ini, kita bisa menggunakannya untuk memblokir gerbong perusahaan pengawal kekuatan surgawi di jalan."
Itu lebih baik daripada memanfaatkan saudara kita sendiri. Pria kekar dengan bekas luka pisau di wajahnya memerintahkan kudanya untuk maju. Pria kekar dengan bekas luka pisau menyerang, mengangkat Wang Lin, dan tersenyum. Bos, lihat. Mata Wang Lin terpejam. Dia sangat marah. Beberapa seniman bela diri di dunia fana dapat dengan mudah mempermalukannya seperti ini. Seorang pria berbadan besar duduk di atas kuda di depan mereka. Dia memandang Wang Lin dan mengangguk. Oke, bawa dia. Sekelompok 18 kuda berlari ke kejauhan. Mereka berhenti di persimpangan jalan yang jaraknya 1.500 km. Masing-masing dari mereka segera memakai topeng, menyebar ke pinggir jalan, dan menyembunyikan diri. Gerakan orang-orang ini sangat terampil. Jelas sekali mereka sering melakukan hal seperti ini. Dalam sekejap mata, satu-satunya orang yang tersisa hanyalah pria kekar dengan bekas luka pisau dan Wang Lin. Dia menahan Wang Lin di tempatnya. "Enam kecil, ambil kuda kakakmu." Saat dia selesai berbicara, seorang pemuda kurus keluar dan membawa kudanya pergi. "Bocah kecil, anggap dirimu tidak beruntung." Pria kekar dengan bekas luka pisau itu mengeluarkan senyuman kejam saat dia menurunkan Wang Lin dan melepaskan rahangnya. Lalu dia menyodok beberapa titik di bahu dan kaki Wang Lin dengan jarinya. Dengan beberapa suara berderak, bahu dan kaki Wang Lin hancur. Gelombang rasa sakit memenuhi tubuhnya dan butiran keringat menutupi dahinya. Tatapannya tertuju pada pria kekar dengan bekas luka pisau. Dia membakar wajah pria itu ke dalam ingatannya. Pria kekar dengan bekas luka pisau itu mendengus. Dia mengambil pasta medis dan mengoleskannya pada Wang Lin. Lalu dia menghilang ke semak-semak. Saat Wang Lin terbaring di tanah, niat membunuh memenuhi tubuhnya. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini seumur hidupnya, tapi tubuhnya terlalu lemah, jadi dia akhirnya pingsan. Waktu perlahan berlalu. 1 jam kemudian, suara gerbong datang dari kejauhan dan perlahan mendekat. Kemudian gerbong tiba-tiba berhenti dan seseorang menyerbu sebuah rumah. Dia segera tiba dan menatap Wang Lin sebelum berteriak, "Pemimpin, itu mayat." Dengan itu, dia melompat dari rumah dan menendang Wang Lin ke pinggir jalan. Dia kemudian kembali ke atas kuda dan kembali ke gerbong. Gerbong sekali lagi bergerak maju, tetapi saat gerbong lewat di mana Wang Lin berada, obor tiba-tiba menyala di sekitar mereka dan tawa memenuhi udara. "Perusahaan pengawal kekuatan surgawi, apakah menurutmu aku tidak akan merampokmu jika kamu mengambil jalan jauh? Tetaplah di belakangku." Teriakan keras terdengar dari dalam hutan dan 18 pria jahat keluar. Seseorang dengan obor menyalakan pasta yang dioleskan pada Wang Lin. Pasta ini berubah menjadi gas yang segera menutupi gerbong. "Racun awan api." Sebuah teriakan datang dari gerbong. Tak lama kemudian, setiap anggota rombongan pengawal merasakan seluruh kekuatan mereka meninggalkan tubuh mereka. Itu betul. Ini adalah racun spesial yang digunakan 18 pahlawan awan api. Hehe, racun ini mempengaruhi darah dan diaktifkan oleh api. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Pembantaian dimulai. Dalam waktu kurang dari 5 menit, lebih dari separuh tim pengawal tewas. Jeritan satu demi satu bergema sepanjang malam. Ke-18 bandit tersebut terlihat sangat kejam di bawah cahaya obor saat mereka membunuh tim pengawal. "Haha, kakak, bahkan ada 3 wanita. Ini cukup bagi kita untuk bersenang-senang setelah kita kembali." Pria kekar dengan bekas luka pisau itu memenggal kepala seseorang dan kemudian mengambil salah satu wanita itu. Wanita ini cantik, tapi wajahnya yang berteriak pucat dan dipenuhi ketakutan. Pria kekar dengan bekas luka pisau itu tertawa. Dia menyentuh wanita itu sedikit sebelum meletakkannya di punggungnya dan membiarkannya memukulnya. 2 pria lagi dengan cepat datang dan meraih 2 wanita lainnya sambil menertawakan wanita pertama. Tak lama kemudian, kuda-kuda keluar dari pinggir jalan. Pria yang sangat besar itu mengeluarkan sebuah kotak dan melihat ke dalam. Dengan ekspresi sangat puas, dia berteriak, "Saudara-saudara, ayo pergi." Orang-orang ini menaiki kudanya dan hendak pergi bersama ketiga wanita yang menangis itu. Pria kekar dengan bekas luka pisau itu melewati Wang Lin dengan wanita di bahunya dan berkata, "Bos, anak ini masih memiliki sisa nafas dalam dirinya. Bagaimana kalau kita menyimpannya beberapa hari lagi untuk digunakan lagi?" Pria besar itu mengangguk dan segera pergi dengan kudanya. Pria dengan bekas luka pisau itu menendang Wang Lin ke orang lain. Orang itu menangkapnya dan membawanya. Mereka semua berteriak saat mereka melaju ke kejauhan, meninggalkan tubuh yang mengeluarkan bau darah yang menyengat. Saat matahari terbit di pagi hari, 18 orang itu sudah setengah jalan mendaki gunung. Ada sebuah desa besar di sana dengan 3 kata besar dipapan di depannya. Desa Awan Api.
Semua orang telah kembali. Buka gerbangnya. Gerbang desa terbuka dan 18 pria itu segera masuk. Tak lama kemudian, desa itu menjadi sangat ramai. Pria dengan bekas luka pisau yang sedang menggendong wanita itu turun dari kudanya dan berkata, "Bos, saya akan pergi dan bersenang-senang dulu." Dengan itu, dia memasuki sebuah rumah dan tak lama kemudian jeritan menyedihkan seorang wanita terdengar. Pria kekar ini jelas sudah terbiasa dengan hal semacam ini, jadi mereka semua tertawa. Dua wanita lainnya juga dibawa pergi. Wang Lin dijebloskan ke penjara air di belakang desa. Kandangnya benar-benar gelap. Tidak ada cahaya atau suara. Dia juga tidak bisa merasakan apapun dengan kakinya. Seolah-olah dia tergantung di udara. Tubuhnya melayang di udara dan diayunkan ke depan dan ke belakang. Wang Lin menggerakkan kepalanya yang bengkak dan rasa sakit di lengan dan kakinya tiba-tiba muncul seperti api yang membakar kulitnya. Wang Lin membuka matanya dan menjadi sadar sepenuhnya. Jeritan menyedihkan terdengar dari kejauhan, hanya saja jeritannya sangat pelan saat mencapai penjara ini. Namun, karena di sini sangat sunyi, jeritan itu seolah bertahan selamanya. Setelah kehilangan semua energi spiritual dan jiwa asalnya runtuh, Wang Lin tidak lagi merasa bisa menggerakkan apapun hanya dengan tampilan seperti sebelumnya. Meskipun sekelilingnya benar-benar gelap, dia menyadari bahwa dia terjebak di sebuah ruang kecil. Lengannya diikat dan dia dibiarkan tergantung dengan tubuhnya di air dingin. Air yang warnanya tidak terlihat menutupi tubuhnya hingga lehernya dan mengeluarkan bau busuk yang membuat siapapun mual. Wang Lin dengan cepat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi agar dia bisa bernapas. Rasanya seperti disegel di dalam sumur. Setelah jeritan menyedihkan itu berakhir, suasana kembali sunyi seperti pemakaman. Tampaknya seorang kultivator yang telah kehilangan segalanya bahkan lebih buruk daripada manusia biasa. Mata Wang Lin tenang. Sedikit kemarahan yang muncul dari rasa frustrasinya tersembunyi dengan baik di matanya. Wang Lin yang bisa menggerakkan langit dan mengguncang bumi sudah tidak ada lagi. Wang Lin telah kehilangan seluruh energi spiritualnya, jiwa asalnya telah runtuh, dan dia tidak memiliki kekuatan manusia biasa. Dia bahkan tidak bisa membuka tasnya. Dia juga kehilangan jejak tasnya. Itu pasti diambil oleh para seniman bela diri itu. Pada saat ini, sosok cantik Liu Mei terbang di atas desa awan api. Dia bahkan tidak menundukkan kepalanya, karena dia tidak tahu kalau orang yang dia cari ada di desa itu. Saat Wang Lin merenung dalam diam, matanya menjadi semakin cerah. Kandang air ini memiliki energi spiritual yang lebih padat dibandingkan area lain manapun yang pernah dia kunjungi setelah meninggalkan desa. Energi spiritual ini tidak datang dari gunung melainkan dari air. Episode 373 Binatang Nyamuk. Mata Wang Lin berbinar. Dia kemudian perlahan menutup matanya dan mulai berkultivasi dengan tenang. Tempat dia ditahan benar-benar sepi, mirip dengan tempat seorang kultivator berkultivasi. Seluruh tubuh Wang Lin dari leher ke bawah ada di dalam air. Energi spiritual di dalam air perlahan berkumpul menuju tubuh Wang Lin, namun penghalang tipis tampaknya mencegah energi spiritual diserap. Bahkan jika sedikit energi spiritual memasuki tubuhnya, itu akan terdorong keluar oleh penghalang tipis itu. Alhasil, seiring berjalannya waktu, energi spiritual di dalam sangkar air menjadi semakin pekat. Di desa awan api, obor menerangi area tersebut bahkan di malam hari. Suara orang-orang yang bersenang-senang terdengar bersamaan dengan teriakan para wanita. Pada saat ini, di dalam sebuah pondok yang agak mewah, duduk seorang pria kekar dengan sebuah kotak terbuka di depannya. Ada mutiara seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya lembut di dalam kotak. Keserakahan memenuhi mata pria besar dan kekar itu ketika dia mengambil mutiaranya. Dia bergumam, mutiara yang besar sekali. Itu pasti akan mendapatkan harga yang bagus. Setelah beberapa saat, dia memasukkan kembali mutiara itu ke dalam kotak dan menutupnya. Lalu matanya tertuju pada benda lain di atas meja. Ini adalah tas abu-abu. Ketika pria itu mengambil tasnya, dia merasa tas itu sangat ringan, seperti tidak ada apa-apa di dalamnya. Yang paling mengejutkan pria itu adalah tidak ada bukaan pada tas ini. Apa ini? Pria itu merenung sejenak sebelum menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba merobek tas itu. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, bahkan ketika pembuluh darah di kepalanya keluar, dia tidak dapat merobek tasnya. Mungkinkah ini sutra dari ulat sutra surgawi? Ya, itu pasti. Bagaimana mungkin aku tidak bisa membukanya kalau tidak? Legenda mengatakan bahwa sutra ulat sutra surgawi paling takut terhadap air. Aku rasa aku tidak bisa membakar ini. Pria bertubuh besar dan kekar itu meletakkan tasnya di perapian. Setelah sekian lama,
Tidak ada perubahan pada tas tersebut. Pria bertubuh besar dan kekar itu tercengang. Dia bahkan tidak merasakan panas apapun dari tasnya. Apa-apaan ini? Pria bertubuh besar dan kekar itu mengeluarkan sebilah pisau besar. Bila ini adalah sesuatu yang dia habiskan banyak uang untuk dibuat khusus dan sangat tajam. Dia mencoba mengiris tas itu dengan itu. Setelah bilahnya menembus tas, dia melihat tas itu dan terkejut. Dia mengambil tas itu dan memeriksanya dengan cermat sebelum tertawa. Harta. Ini adalah harta karun sejati. Jika aku meletakkan ini di depan dadaku, itu pasti akan menyelamatkan hidupku di momen penting. Saya tidak menyangka bocah jelek itu akan memiliki harta karun sebesar itu. Sayang sekali hanya ada satu. Jika ada lebih banyak dan saya bisa menemukan cara untuk menghubungkannya menjadi satu set pakaian, itu akan lebih baik lagi. Dia dengan hati-hati meletakkan tas itu di dekat dadanya, lalu matanya berbinar dan dia bergumam, aku ingin tahu dari mana bocah jelek itu mendapatkan harta karun seperti ini. Aku harus bertanya. Memikirkan hal ini, dia berdiri, berjalan keluar, dan menuju penjara. Sepanjang jalan, setiap orang yang melihatnya menunjukkan senyuman puas. Pria bertubuh besar dan kekar itu dengan cepat sampai di penjara. Ada dua antek yang berbicara satu sama lain saat mereka menjaga penjara. Ketika mereka melihat pria bertubuh besar dan kekar itu, mereka langsung berkata, "Salam, bos besar." Pria bertubuh besar dan kekar itu mendengus dan bertanya, "Di mana kalian membuang bocah jelek yang kami bawa kembali?" Salah satu pria itu dengan cepat menjawab, "Di ruang utara." Pria bertubuh besar dan kekar itu berkata, "Buka pintunya." Pria itu dengan cepat berlari ke samping pagar besi dan mengangkatnya. Dia tersenyum. "Bos." Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Pagarnya pun roboh. Suara sesuatu yang jatuh ke air terdengar dari dalam pagar dan kemudian seorang pemuda melayang keluar. Mata pemuda ini dipenuhi rasa dingin dan amarah. Pria besar dan kekar itu tertegun ketika dia menatap orang yang melayang keluar. Kemudian dia segera menyadari siapa orang itu dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, dia hanya mengambil 2 langkah sebelum sebuah tangan tak kasat mata menangkapnya. Dengan sekali remasan, dia bahkan tidak sempat berteriak karena dia telah berubah menjadi tumpukan darah dan daging. Tas itu terbang ke arah pemuda itu. Pemuda ini adalah Wang Lin. Energi spiritual di dalam sangkar air akhirnya mampu melewati sebuah celah, sehingga dia memiliki sedikit energi spiritual di dalam tubuhnya. Namun, energi spiritual ini terlalu kecil. Setelah terbang keluar dan membunuh 2 orang, dia menghabiskan hampir seluruh energi spiritual yang dia kumpulkan. Dia segera menuangkan sisa energi spiritual ke dalam tasnya. Nyamuk binatang buas. Kantong itu memancarkan cahaya hijau dan seberkas cahaya hitam terbang keluar, berubah menjadi binatang nyamuk seukuran gunung kecil. Antek yang tersisa ketakutan, dan kemudian bau pesing muncul. Celana orang ini basah dan dia terjatuh. Dia pingsan karena terlalu takut. Setelah binatang nyamuk itu muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh yang segera menyebar ke seluruh desa. Semua suara lainnya segera berhenti, hanya menyisakan auman nyamuk yang marah. Pikirannya terhubung dengan pikiran Wang Lin, jadi ketika dia melihat betapa lemahnya Wang Lin saat ini, dia menjadi sangat marah. Tanpa menunggu perintah Wang Lin, ia mengarahkan mulutnya ke antek yang tersisa dan menghisap. Antek itu dengan cepat berubah menjadi tumpukan tulang. Setelah melepaskan binatang nyamuk itu, Wang Lin menghela nafas lega. Meskipun dia sudah tidak punya lagi energi spiritual di tubuhnya, dengan keluarnya nyamuk itu, dia akan merasa aman. Raungan binatang nyamuk itu mengejutkan semua orang di desa. Semua orang didakwa dengan senjata mereka. Namun, mereka baru mengambil beberapa langkah sebelum melihat nyamuk sebesar gunung kecil. Mereka semua menghirup udara dingin dan lutut mereka menjadi lunak. Beberapa orang yang pemalu mulai berteriak. Raksasa. Tubuh Wang Lin masih kesakitan. Dia dengan dingin melihat ke tanah dan menemukan pria yang terluka karena pisau. Wang Lin menunjuk orang itu dan kemudian nyamuk itu menyerang pria itu dengan tubuhnya. Saat nyamuk itu bertabrakan dengan pria yang terluka karena pisau, pria itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tubuhnya berubah menjadi bubur. Bahkan rumah di belakangnya pun roboh. Nyamuk itu melayang di atas Wang Lin dan dengan dingin memandang semua orang. Saat ini, semua orang di desa meletakkan senjatanya. Kaki mereka gemetar dan ketakutan di mata mereka telah mencapai batasnya. Saat ini, seseorang keluar dari kerumunan. Orang ini adalah seorang juru tulis. Meski ketakutan, dia memaksa dirinya untuk tenang. Setelah dia keluar, dia membungkuk dan berkata,
dengan suara gemetar, "Abadi, tolong jangan marah, jangan marah. Kami benar-benar tidak mengetahui identitas Abadi sebelumnya, kami benar-benar tidak tahu." Wang Lin menatap orang ini dan bertanya, "Negara apa ini?" Juru tulis itu dengan cepat berkata, "Tempat ini berada di bagian utara negara Pilu." Negara Pilu. Jadi tempat ini adalah bagian utara benua Suzaku. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian berkata, "Gali penjara bawah tanah ini untuk membiarkan air mengalir keluar. Berapa hari yang kamu butuhkan?" Juru tulis itu segera berkata, dengan suara gemetar, 3 hari. "Tidak, suatu hari. Kita bisa melakukannya dalam 1 hari." Wang Lin mengangguk dan berkata, "Mulai." Dia tidak meminta bantuan binatang nyamuk itu. Dia memilikinya yang menjaganya. Juru tulis itu sedikit santai. Dia segera berbalik dan berteriak, "Semuanya, datang ke sini dan gali tempat ini." Semua orang di desa itu berpindah, tapi mereka semua sangat ketakutan hingga tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Hal ini terutama berlaku untuk 16 orang yang membawa Wang Lin kembali. Wang Lin menutup matanya dan dengan tenang berkultivasi. Binatang nyamuk itu mengitari Wang Lin sekali sebelum mendarat di sampingnya. Dia sesekali memandang orang-orang di desa dengan tatapan yang kejam. Lebih dari 200 orang di desa awan api menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menggali lubang di penjara air. Setelah selesai, banyak air kotor yang keluar, namun yang membuat warga kaget adalah airnya hanya kotor pada awalnya. Semakin banyak air yang mengalir, air menjadi semakin jernih, dan menjelang akhir, bahkan ada aroma yang keluar dari air. Setelah 1 hari berlalu, air berangsur-angsur berhenti mengalir. Penduduk desa berhenti bekerja dan memandang Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Wang Lin mengabaikan mereka. Dengan bantuan nyamuk, dia masuk penjara lagi. Penjara saat ini seperti sumur dalam. Duduk di dalam, Wang Lin memejamkan mata dan mulai berkultivasi. Nyamuk itu masih berada di sisi Wang Lin, menjaganya. Siapapun yang mau mendekat sedang mempermainkan hidup mereka. Setelah menunggu sangat lama dan tidak mendengar perintah dari Wang Lin, juru tulis itu dengan ragu mundur beberapa langkah. Setelah tidak melihat reaksi dari binatang nyamuk itu, dia semakin mundur. Penduduk desa lainnya mengikuti dan tak lama kemudian tidak ada lagi orang di sekitar. Orang-orang desa ini siap untuk melarikan diri dari desa ketika suara Wang Lin datang dari dalam sumur. Tidak ada yang diizinkan pergi. Juru tulis itu diam-diam mengerang tetapi menjawab dengan hormat. Sama seperti ini, desa awan api menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada suara. Seolah-olah seluruh desa telah mati. Semua pelancong dan rombongan pengawal yang lewat sangat terkejut karena mereka tidak melihat 18 pahlawan desa awan api yang biasanya sangat arogan dalam 2 bulan terakhir. Suatu hari, Wang Lin membuka matanya di dalam sumur dalam. Semua luka di tubuhnya telah sembuh, namun domain teh dan segel di tubuhnya belum mengendur sama sekali. Dalam waktu 2 bulan ini, saya baru pulih ke tahap kedua kondensasi Qi. Setelah domain dan segel menyatu, penghalang yang dihasilkan menjadi terlalu kuat. Saya harus mencari tempat dengan lebih banyak energi spiritual. Sayangnya, jiwa asalku telah hancur dan aku hampir tidak bisa menahan pecahannya agar tidak menghilang, jadi tidak ada cara bagiku untuk mengeluarkan mutiara penentang surga. Jika tidak, dengan energi spiritual yang terkumpul di dalam manik, saya dapat pulih dengan baik. Namun, saya memiliki beberapa batu roh kualitas terbaik, jadi saya tidak akan kekurangan energi spiritual untuk saat ini. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah memulihkan jiwa asal saya sehingga saya bisa mengeluarkan manik itu. Tempat ini bukanlah pembuluh darah roh, tapi air ini memiliki energi spiritual. Ini agak aneh. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian masuk lebih dalam ke dalam air. Ketika dia berkultivasi, dia mengambang di atas air dan tidak tenggelam. Kultivasinya sedikit pulih, jadi dia memutuskan untuk memeriksanya. Namun, tingkat kultivasinya saat ini rendah, jadi dia memutuskan bahwa jika dia menghadapi bahaya, dia akan memanggil nyamuk itu sebagai binatang buas. Segera, dia tenggelam jauh ke dalam air jernih. Namun meski airnya jernih, dasar sumur tertutup lapisan lumpur hitam yang tebal. Episode 374 Benda di dalam air. Mata Wang Lin berbinar dan tangannya membentuk segel untuk mengaktifkan teknik tingkat rendah yang sudah lama tidak dia gunakan. Teknik atraksi. Lumpur di tanah terangkat dan bau busuk dengan cepat memenuhi air saat lumpur menyebar seperti tinta. Dia dengan cepat berenang ke atas sumur seperti cumi-cumi dan lumpur dengan cepat mengikuti seolah mengejarnya. Segera, Wang Lin keluar dari air dan melambaikan tangannya. Dengan menggunakan teknik tarik-menarik,
sejumlah besar air berlumpur mengalir keluar dari lubang. Setelah sekian lama, lumpur dibersihkan dan Wang Lin turun ke sumur sekali lagi. Setelah mengulanginya 3 kali, lumpur di dasar sumur dibersihkan dan apa yang ada di bawahnya terungkap. Di dasar sumur, ia melihat ada formasi dengan 3 titik yang berisi batu roh. Jika itu hanya batu roh biasa, itu tidak akan banyak, tapi Wang Lin bisa melihat garis merah di atasnya, artinya semuanya harus batu roh kualitas terbaik. Mata Wang Lin menjadi fokus saat dia dengan hati-hati melihat ke bawah. Tidak heran tempat ini memiliki begitu banyak energi spiritual meskipun itu bukan aliran roh. 3 keping batu roh kualitas terbaik telah berubah menjadi abu-abu karena ditempatkan di sana entah berapa lama dan hampir semuanya habis. Namun, yang menarik perhatian Wang Lin bukanlah ketiga batu roh kualitas terbaik ini, melainkan benda lain. Ini adalah kerangka. Dilihat dari kerangkanya, itu adalah seorang wanita. Itu dipaku ke dasar sumur menggunakan beberapa paku hitam. Menggunakan 3 batu roh kualitas terbaik untuk menyegel kerangka ini. Sungguh orang yang kaya. Wang Lin dapat segera mengetahui bahwa formasi ini digunakan untuk penyegelan. Hanya jari telunjuk kanan kerangka itu yang tertusuk jauh ke dalam tanah. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tidak bertindak sembarangan. Sebaliknya, dia berenang dan bersiap untuk pergi. Tapi pada saat ini, tas pegangannya mengeluarkan lampu kuning. Sesuatu di dalam memaksa keluar. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memindahkan barang di tasnya tanpa kendalinya. Gulungan misterius yang secara tidak sengaja diperoleh Wang Lin ratusan tahun yang lalu, yang telah lama dia teliti dan masih sampai hari ini tidak tahu cara menggunakannya, terisi. Mata Wang Lin menjadi serius. Saat dia mengeluarkan gulungan itu menyebabkan leluhur klan abadi yang terbengkalai terdiam. Gulungan ini pasti memiliki latar belakang yang terkenal. Sekarang dia melihat gulungan itu terbang keluar dan perlahan terbuka. Gulungan itu benar-benar hitam dan gelombang jeritan keluar dari dalamnya. Tepat pada saat ini, kerangka di dasar sumur tiba-tiba mulai bersinar ungu. Jari telunjuk kanan kerangka itu bersinar lebih terang. Bola cahaya ungu seukuran kepalan tangan muncul di depan kerangka dan diserap seluruhnya oleh gulungan itu. Kerangka itu segera hancur menjadi debu abu-abu, tetapi debu tersebut secara misterius tidak bercampur dengan air. Malah menutupi dasar sumur. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Setelah gulungan itu menyerap cahaya ungu, gulungan itu mulai jatuh perlahan dan Wang Lin menangkapnya. Setelah merenung sebentar, dia memutuskan untuk tidak menyelidiki gulungan itu dan keluar dari air. Setelah keluar dari air, Wang Lin sangat bingung. Setelah merenung beberapa saat, dia perlahan membuka gulungan itu. Dia melihat perubahan pada kegelapan gulungan itu. Ada garis samar berwarna ungu yang bersinar di gulungan itu. Namun, jika seseorang tidak melihat lebih dekat pada gulungan itu, mereka tidak akan melihatnya sama sekali. Setelah waktu yang sangat lama, Wang Lin mengerutkan kening. Dia masih tidak bisa melihat melalui gulungan ini. Jika itu adalah harta yang penting, mengapa itu ada di tangan seorang kultivator formasi inti saat itu? Dia merenung sejenak sebelum menyimpan gulungan itu. Kemudian dia melihat ke penjara dan mulai merenung. Kerangka di bawah sumur itu sangat misterius. Untuk disegel dengan 3 batu roh kualitas terbaik, orang ini pasti sangat kuat. Tapi siapa yang menyegelnya di sana? Dibandingkan dengan kerangkanya, gulungan ini bahkan lebih misterius. Apa sebenarnya cahaya ungu itu? Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, "Nyamuk, bawalah juru tulis paruh baya itu ke sini." Binatang nyamuk itu tiba-tiba menyerang dan mengeluarkan suara gemuruh yang menyebabkan salju di gunung bergetar. Untungnya, salju tidak cukup untuk memicu longsoran salju. Namun suara gemuruh ini mengejutkan semua orang di desa. Semua orang diam-diam mengerang. Mereka tidak berani keluar. Mata binatang nyamuk itu memperlihatkan tatapan tajam saat ia menyerang dan menabrak sebuah rumah. Mulutnya yang tajam berhenti 3 inci dari orang di dalamnya. Orang itu adalah juru tulis paruh baya. Dia melihat mulut tajam di hadapannya dan pingsan. Binatang nyamuk itu membawa orang itu ke Wang Lin dan melemparkannya ke tanah. Ketika juru tulis itu bangun, wajahnya pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Wang Lin bertanya, "Bagaimana kalian menemukan penjara air ini?" Juru tulis paruh baya itu gemetar saat berbicara. Abadi, dahulu kala, ini hanyalah gunung yang sepi. Gua ini hanya muncul setelah gempa bumi, dan penjara air ini juga muncul pada waktu yang bersamaan. Airnya selalu berbau busuk. Saat itu, bos melihatnya dan berpikir itu akan menjadi penjara yang bagus, itulah sebabnya daerah ini menjadi penjara. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung.
Ada beberapa tanda gunung itu runtuh sebelumnya, jadi orang ini tidak berbohong. Hasilnya, semuanya menjadi jelas. Gunung ini ditempatkan di sini untuk menyegel kerangka itu. Dan kemudian, bertahun-tahun kemudian, gempa bumi membuka lubang pada segel tersebut dan memungkinkan kerangka tersebut melihat cahaya siang hari lagi. Tapi siapa sebenarnya dia? Wang Lin melambaikan tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada penulis paruh baya itu untuk pergi. Matanya berbinar ketika dia merenungkan hal ini sejenak sebelum melemparkannya ke belakang pikirannya dan fokus untuk menemukan cara untuk membantu dirinya pulih. Batu roh kualitas terbaik di dalam air hampir habis dan semakin lemah. Meskipun masih membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga habis sepenuhnya, mereka tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan Wang Lin. Dia duduk dalam posisi lotus dan menamparkan tas pegangannya, menyebabkan 3 batu roh kualitas terbaik muncul. Kemudian dia sekali lagi menutup matanya untuk mulai berkultivasi. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Wang Lin meninggalkan Chu. Saat ini, negara Pilu telah memasuki musim dingin. Udara dingin memenuhi gunung dan mendinginkan tulang. Para bandit di desa sudah lebih dari setengah tahun tidak meninggalkan gunung, tetapi ada banyak makanan yang disimpan di desa, sehingga mereka masih bisa melewati musim dingin. Dalam 3 bulan ini, Wang Lin duduk tak bergerak sambil memusatkan seluruh perhatiannya pada kultivasi untuk mengumpulkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Dia bersiap-siap untuk mencoba menerobos domain dan menyegelnya sekaligus. Kultivasinya telah pulih ke lapisan ke-6 kondensasi Qi dengan bantuan batu roh kualitas terbaik. Binatang nyamuk itu masih menjaga Wang Lin, meski terkadang ia melihat ke kejauhan. Arah yang dilihatnya adalah Chu. Dalam 3 bulan terakhir ini, ia mulai merindukan katak petir. Meski selalu berselisih, setelah sekian lama tidak melihat katak petir, binatang nyamuk itu merindukan katak petir. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya. Dia menamparkan tas pegangannya, mengeluarkan 5 batu roh kualitas terbaik, dan meletakkannya di sekelilingnya. Setelah merenung sejenak, dia menyentuh tanda teh di dahinya dan memperlihatkan ekspresi penuh tekad. Tanpa sepatah kata pun, dia menutup matanya dan mulai menyerap energi spiritual secara gila-gilaan dari 8 batu roh kualitas terbaik. Saat energi spiritual berkumpul di sekelilingnya, dia memancarkan lampu hijau dan aroma menyegarkan perlahan menyebar. Ketika semakin banyak energi spiritual berkumpul di sekujur tubuhnya, dia mulai mengaktifkan energi spiritual tingkat kondensasi Qi lapisan ke-6 di tubuhnya untuk memandu energi spiritual di luar tubuhnya agar bertabrakan dengan segel. Wang Lin seperti pelat logam sedangkan energi spiritual di dalam tubuhnya seperti palu kecil dan energi spiritual di luar seperti palu besar. Kedua palu itu memukul logam untuk mencoba membuat celah. Setelah gelombang pemboman terjadi, wajah Wang Lin mulai menunjukkan betapa sakitnya dia dan tanda teh di wajahnya memancarkan cahaya gelap. Kemudian tanda teh mulai bergerak. Dari kejauhan, sepertinya sebuah arai sedang berputar. Setiap kali berputar sekali, sejumlah besar energi spiritual akan diserap olehnya. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan sedikit keraguan, tapi keraguan ini segera digantikan oleh tekad. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan batu giok putih dari tasnya. Saat batu giok ini muncul, energi spiritual di sekitarnya meredup dan memberi jalan bagi batu giok tersebut. Batu giok surgawi. Menelan batu giok ini seperti meminum racun, tapi domain dan segel di tubuhku juga seperti racun. Menggunakan racun untuk melawan racun adalah cara tercepat untuk membuat celah pada segel di tubuhku. Wang Lin merenung sedikit, lalu mengambil batu giok itu, mematahkan sepotong seukuran ibu jarinya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat batu giok surgawi memasuki mulutnya, gelombang energi spiritual surgawi yang kuat memasuki tubuh Wang Lin dan melonjak melalui dirinya seperti banjir. Energi spiritual di tubuhnya segera disingkirkan. Dibandingkan dengan energi spiritual surgawi, energi itu terlalu kecil. Karena dia pernah mengalami menelan batu giok surgawi sebelumnya, Wang Lin menjadi tenang saat dia mengendalikan gelombang energi spiritual surgawi untuk menyerang wilayah teh dan segel. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap tabrakan akan menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar, tetapi juga menyebabkan tanda tehnya bergetar. Akhirnya, retakan kecil mulai terbentuk pada bekas teh tersebut. Tanah tempat dia duduk juga mulai retak setiap kali dia menyerang anjing laut. Retakan menyebar dan menghantam beberapa rumah. Rumah-rumah yang terkena retakan langsung berubah menjadi debu saat angin bertiup. Serangkaian suara berderak datang dari dalam tubuh Wang Lin. Pada titik ini, sekitar 10% bekas teh di wajah Wang Lin telah retak dan rontok.
Saat mereka jatuh, mereka berubah menjadi gas hitam yang berkumpul di depan dahi Wang Lin bukannya menghilang. Wajah Wang Lin pucat dan darah merembes dari sudut mulutnya, tapi matanya cerah. Sebuah celah di domain teh dan segel akhirnya muncul setelah sekian lama menyerang mereka menggunakan batu giok langit. Episode 375 Sekte Pemurnian Jiwa. Saat celah ini muncul, sejumlah besar energi spiritual dari luar memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, pecahan jiwa asalnya mulai mengembun. Meski belum pulih, namun tidak hilang lagi. Wang Lin segera menutup matanya dan diam-diam berkultivasi. 3 hari kemudian, langit menjadi gelap dan salju menutupi gunung. Dari kejauhan, seluruh gunung tampak seperti terkubur salju. Kepingan salju yang jatuh ke arah Wang Lin akan meleleh 3 inci dari tubuhnya. Hal ini menyebabkan tanda air melingkar secara bertahap terbentuk di sekelilingnya. Bekas teh di wajahnya tidak lagi menonjol seperti sebelumnya dan mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ketika Wang Lin membuka matanya dipenuhi dengan semangat. 10% bekas teh telah hilang, segelnya telah kendor, dan kultivasi saya telah pulih ke tahap awal pendirian fondasi. Hasilnya, saya hampir tidak bisa menggunakan banyak harta di dalam tas saya. Berkat itu dan binatang nyamuk itu, selama aku tidak bertemu dengan seorang kultivator formasi jiwa, aku akan aman. Namun, batu giok surgawi itu adalah batas yang bisa ditangani tubuhku saat ini. Jika saya meminumnya lagi, maka saya khawatir tubuh saya akan berubah menjadi debu oleh energi spiritual surgawi sebelum domain dan segelnya rusak. Sekarang saya hanya bisa mencoba mencapai tahap formasi inti secepat mungkin. Ketika saya mencapai tahap formasi inti, saya seharusnya dapat mengambil sepotong batu giok surgawi lainnya dan mencoba untuk menghancurkan domain dan menyegelnya sepenuhnya. Namun, saya hanya memiliki begitu banyak batu roh kualitas terbaik, jadi saya tidak bisa terus menggunakannya seperti ini. Saya perlu mencari tempat dengan energi spiritual yang kuat untuk berkultivasi dengan damai. Saya harus memulihkan kultivasi saya dalam 9 tahun, apapun yang terjadi. Setelah Wang Lin merenung sedikit, matanya berbinar dan dia melompat ke atas binatang nyamuk itu. Binatang nyamuk itu meraung gembira dan membawa Wang Lin pergi. Wang Lin menunduk dan memandang desa awan api. Setelah membunuh pria kekar dan pria kekar dengan bekas luka pisau, sebagian besar amarahnya telah diredakan. Dia menepuk kepala besar nyamuk itu dan nyamuk itu mengaum dan menyerang ke depan. Lebih lambat, ekspresi Wang Lin berubah. Tingkat kultivasinya baru pulih pada tahap awal pendirian fondasi, jadi dia tidak dapat menahan kecepatan binatang nyamuk yang berada di sekitar tahap akhir jiwa baru lahir. Nyamuk itu segera melambat dan terbang perlahan. Sambil duduk di belakang binatang nyamuk itu, Wang Lin mengeluarkan peta giok dan melihat ke selatan. Disitulah negara Sekte Pemurnian Jiwa Pilu berada. Salah satu dari 3 sekte besar di negara Pilu di benua Suzaku pasti memiliki banyak energi spiritual di dalam sekte tersebut. Alasan dia memilih Sekte Pemurnian Jiwa adalah karena itu sangat aneh. Ia hanya memiliki beberapa ratus murid inti tetapi lebih dari puluhan ribu murid luar. Dibandingkan dengan 2 sekte besar lainnya di Pilu, Sekte Pemurnian Jiwa memiliki jumlah murid inti paling sedikit, namun mereka setara dengan 2 sekte besar lainnya. Mampu menandingi 2 sekte besar lainnya dengan hanya beberapa ratus murid inti menunjukkan bahwa tidak hanya harta karun di Sekte Pemurnian Jiwa yang hebat, namun kultivasi murid inti juga sangat kuat. Sekte Pemurnian Jiwa tidak akan pernah merekrut murid dari anak-anak fana. Hanya ada satu cara untuk menjadi murid inti dari Sekte Pemurnian Jiwa, dan itu adalah dengan menjadi murid luar terlebih dahulu. Setiap 3 tahun, murid sekte luar akan mengadakan kompetisi di mana salah satu dari mereka akan dipilih menjadi murid inti. Murid inti juga berkompetisi setiap 3 tahun, tetapi dalam kompetisi mereka, salah satu murid akan dikeluarkan. Ini berarti meskipun seseorang menjadi murid inti, mereka masih bisa dikeluarkan. Sangat mudah untuk menjadi murid luar. Selama seseorang membayar cukup batu roh, mereka bisa mendapatkan status murid luar untuk jangka waktu tertentu. Ada beberapa gunung besar di sekitar Sekte Pemurnian Jiwa dengan energi spiritual yang beberapa kali lebih padat dari biasanya. Disinilah para murid luar dari Sekte Pemurnian Jiwa tinggal. Meskipun mereka adalah murid luar, mereka sebenarnya hanya membayar batu roh untuk menyewa gua tempat bercocok tanam. Metode Sekte Pemurnian Jiwa sangat aneh dan jarang terlihat di Suzaku, dan tidak ada yang tahu alasan mengapa mereka melakukannya seperti ini. Karena itu, Wang Lin memilih Sekte Pemurnian Jiwa. Peta itu memiliki informasi yang sangat rinci tentang Sekte Pemurnian Jiwa.
Wang Lin percaya bahwa orang yang menjual batu giok itu pernah datang dan merupakan murid luar dari Sekte Pemurnian Jiwa untuk jangka waktu tertentu. Bagaimanapun, Pilu adalah negara kultivasi peringkat 5, dan ada banyak keluarga kultivasi yang bergantung pada 3 sekte besar. Keluarga-keluarga ini akan mengirimkan sejumlah besar murid ke 3 sekte besar setiap 3 tahun. Tak satu pun dari murid keluarga kultivasi ini memiliki hak istimewa. Kecuali jika bakat mereka menantang surga, mereka harus memulai dari bawah. Wang Lin tiba di dekat Sekte Pemurnian Jiwa setelah 7 hari menunggangi binatang nyamuk itu. Sekitar 500 km jauhnya dari sekte tersebut, dia turun dari binatang nyamuk itu dan mengeluarkan pedang terbang biasa. Dia melompat ke pedang terbang dan terbang menuju sekte tersebut. Tidak lama kemudian, Sekte Pemurnian Jiwa mulai terlihat, namun beberapa kilometer jauhnya dari sekte tersebut, sebuah cahaya lembut menghalanginya untuk masuk. Wang Lin tahu bahwa ini adalah formasi pertahanan Sekte Pemurnian Jiwa, jadi dia segera menyingkirkan pedang terbang itu dan mendarat. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya ungu dan merah melewati Wang Lin dari belakang, menciptakan ledakan sonik. Pepohonan di hutan semuanya berdesir karena angin yang diciptakan oleh cahaya. Saat lampu merah mendekat, seorang lelaki tua berambut merah muncul. Wajah orang ini terlihat sangat aneh. Mulut dan hidungnya sangat besar, tapi matanya sangat kecil. Sepertinya dia bisa menelan surga. Setelah Wang Lin melihat orang ini, matanya berbinar dan segera berdiri di samping dengan hormat. Orang tua itu hendak memasuki Sekte Pemurnian Jiwa ketika dia tiba-tiba berbalik dan melihat Wang Lin. Dia terkejut ketika dia melihat ke arah Wang Lin, lalu dia melihat bekas luka di wajah Wang Lin dan berteriak, "Murid sekte manakah kamu?" Wang Lin dengan hormat berkata, "Murid adalah seorang kultivator nakal yang berharap menjadi murid sekte luar." Orang tua itu memandang Wang Lin dan mengangguk. Untuk mencapai tahap pendirian fondasi sebagai seorang kultivator nakal tidaklah mudah. Anda ingin menjadi murid sekte luar untuk menemukan tempat untuk berkultivasi pintu tertutup, kan? Mata Wang Lin menunjukkan tatapan hormat saat dia berkata, "Itulah yang diinginkan murid." Orang tua itu melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Kamu terlambat. Waktu untuk menerima murid sekte luar telah lama berlalu. Pulanglah dan kembalilah dalam beberapa tahun." Dengan itu, dia akan masuk ke sekte tersebut. Wang Lin mencibir di dalam hatinya tetapi menunjukkan ekspresi hormat. Dia berpura-pura patah hati saat mengeluarkan kotak tertutup dan berkata, "Senior, ini adalah pedang terbang yang ditemukan junior beberapa tahun lalu dan belum ingin digunakan. Senior, terimalah ini. Murid hanya ingin menjadi murid sekte luar." Wang Lin dapat dengan mudah melihat bahwa lelaki tua ini baru berada pada tahap awal formasi inti. Bagi kultivator tingkat ini, pedang terbang yang dia keluarkan sangatlah berharga. Orang tua itu berhenti dan memandang Wang Lin dengan senyum tipis. Dia berpikir bahwa Wang Lin pastilah seorang kultivator nakal, karena dia jauh lebih pintar daripada mereka yang berasal dari keluarga besar. Dia melambaikan tangannya dan kotak tersegel itu mendarat di telapak tangannya. Ketika dia membuka kotak itu, dia menunjukkan ekspresi gembira. Namun dia segera menyembunyikan kegembiraannya dan dengan tenang bertanya, "Di mana kamu menemukan ini?" Wang Lin dengan hormat berkata, "Bertahun-tahun yang lalu, saya membantu seorang kultivator formasi inti. Dia terluka parah dan saya membantu melindunginya saat dia pulih. Dia memberiku pedang ini sebagai ucapan terima kasih, tetapi tingkat kultivasi muridnya terlalu rendah untuk menggunakannya." Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berkata, "Oh, cedera macam apa? Jelaskan padaku." Dengan 500 tahun Wang Lin menjadi seorang kultivator, yang harus dia lakukan hanyalah mengarang sesuatu dengan santai dan itu akan terdengar nyata. Setelah lelaki tua itu mendengar sedikit, keraguan di hatinya lenyap. Lagi pula, orang di hadapannya hanyalah seorang kultivator fondasi. Tanpa melihatnya secara pribadi, tidak ada cara baginya untuk menggambarkan cederanya dengan jelas. Meskipun ada beberapa tempat yang agak meragukan, itu normal. Jika dijelaskan terlalu jelas akan terkesan palsu. "Oke, saya melihat Anda telah bekerja keras untuk mencapai tingkat kultivasi Anda, jadi saya akan membuat pengecualian. Ikuti aku." Dengan itu, lelaki tua itu memasuki Sekte Pemurnian Jiwa. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sebuah token dan menekannya di belakangnya. Cahaya yang mencegah Wang Lin masuk segera menghilang. Wang Lin dengan cepat masuk. "Ikuti saya dengan cermat. Ada banyak batasan dalam Sekte Pemurnian Jiwaku. Jika kamu memasukkan salah satunya, aku tidak akan menyelamatkanmu." Dengan itu, lelaki tua itu terbang ke depan. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang terbang muncul.
Dia melangkah ke pedang terbang dan mengikuti lelaki tua itu. Tak lama kemudian, lelaki tua itu berhenti di sebuah tebing. Ada istana mewah di sini serta banyak rumah di dekatnya. Setelah lelaki tua itu mendarat, dia berteriak, "Chang Dawei. Aku datang, rambut merah. Untuk apa kamu berteriak?" Suara malas terdengar dari salah satu rumah. Segera, seorang pria parubaya keluar. Rambut orang ini sangat berantakan, seperti sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dicuci. Orang tua berambut merah itu tertawa dan berkata, "Ini adalah murid yang saya temui di jalan. Bagaimana kalau kamu menganggapnya sebagai murid luar?" Pria parubaya itu menguap sambil melirik Wang Lin, yang berdiri di belakang pria tua berambut merah itu. Dia dengan malas berkata, "Karena kamu secara pribadi bertanya, bagaimana aku bisa menolak?" Penatua berambut merah tersenyum dan berkata, "Kali ini saya mengumpulkan lebih dari 100 jiwa pendendam ketika meninggalkan sekte. Saya akan menambahkan mereka ke bendera jiwa saya dan menjadikan salah satu dari mereka sebagai jiwa utama. Setelah aku selesai, aku akan datang dan minum bersamamu." Dengan itu, lelaki tua itu terbang ke kejauhan. Pria parubaya itu memandang Wang Lin dan bertanya, "Siapa namamu?" Wang Lin dengan hormat berkata, "Murid bernama Qianmu. Gua ke-1090 di gunung ini akan menjadi milikmu. Dibutuhkan satu batu roh kualitas menengah untuk menggunakannya selama 1 tahun." Pria parubaya itu melemparkan tanda hitam ke arah Wang Lin. Wang Lin membuatnya tampak seperti hatinya sakit saat dia mengeluarkan 2 batu roh kualitas menengah. Setelah pria parubaya mengambil batu roh, dia tidak lagi memperhatikan Wang Lin dan pergi. Saat Wang Lin ingin pergi, pria parubaya itu tiba-tiba bertanya, "Apa yang kamu berikan pada rambut merah?" Wang Lin dengan jujur menjawab, "Pedang terbang yang diberikan seorang senior kepadaku di masa lalu." Pantas saja si rambut merah sangat bahagia. "Qianmu, meskipun kamu berada pada tahap pendirian fondasi, kamu tidak boleh bangga. Meskipun tidak banyak kultivator pembangunan fondasi di antara murid-murid luar, masih ada jumlah yang layak. 6 bulan dari besok adalah saat kompetisi murid sekte luar dimulai. Jika Anda bekerja keras dalam kultivasi Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti." Pria parubaya itu kemudian menggelengkan kepalanya dan masuk ke kamar. Pada saat ini, Liu Mei melihat ke arah sekte pemurnian jiwa dari gunung yang jauhnya 25 km. Dia sedang memegang sepotong batu giok. Giok ini dikirimkan kepadanya oleh leluhur melalui kurir. Meskipun tidak dapat menentukan lokasi pasti Cheng Niu, ia akan bereaksi jika dia berada dalam jarak 50 km. Pada saat ini, batu giok itu mengeluarkan lampu hijau. Liu Mei berbisik, "Apakah dia di sekte pemurnian jiwa?" Episode 376 Hari Terakhir Tahun Baru. Sinar lampu hijau terbang di atas sisi timur planet Suzaku. Namun, orang ini tidak terbang dengan tubuhnya melainkan dengan jiwa asalnya. Dia berantakan. Ada 3 penyok seukuran kepalan tangan di jiwa aslinya. Masing-masing memancarkan cahaya perak. Orang ini adalah nenek moyang klan iblis raksasa. Dia terluka parah oleh anak iblis Suntai dan harus melarikan diri dengan jiwa aslinya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Wang Lin. Tapi anak iblis itu sangat aneh. Ia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dan hanya mengejarnya. Dalam beberapa bulan terakhir ini mereka hampir mengelilingi seluruh planet 1 kali. Selama pengejaran, leluhur klan iblis raksasa terkena beberapa pukulan anak iblis itu. Bekas tinju kecil ini tidak boleh dianggap remeh karena telah melukai jiwa aslinya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menjadi seorang kultivator untuk waktu yang sangat lama dan memiliki beberapa teknik rahasia klan iblis raksasa, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia terlalu terluka oleh kekuatan garis keturunannya lagi, jadi, pada akhirnya, dia memikat anak iblis itu ke ujung utara. Ada batasan kuno di sana yang telah berlaku sejak planet Suzaku didirikan. Hanya dengan menjebak anak iblis di sana dia bisa melarikan diri. Dia sangat lemah saat ini dan dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, jadi dia segera kembali ke klan iblis raksasa. Mengenai apakah Chihu dan anggota klan lainnya berhasil bertahan hidup atau tidak, dia sudah lama melupakan mereka. Setelah kembali ke klan iblis raksasa, dia segera merasuki anggota klan dan memulai kultivasi pintu tertutupnya. Adapun Wang Lin, dia tidak berani mencarinya sekarang. Suzaku sudah mulai menyelidiki masalah ini, jadi dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menyerah tanpa daya untuk saat ini. Meskipun dia tidak menangkap Wang Lin, dia mencuri pedang terbang misterius ini. Saat ini, leluhur membuka matanya. Dia bergerak di dalam tubuh yang dimilikinya dan matanya menjadi gelap.
Tubuh yang kerasukan ini membutuhkan waktu untuk menjadi miliknya sepenuhnya. Waktu ini bervariasi tergantung pada tingkat kultivasi orang yang dirasuki dan orang yang melakukan kerasukan. Mata leluhur berbinar. Dia menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi itu terbang dan melayang di hadapannya. Nenek moyang menunjuk ke arah pedang surgawi dan jeritan menyedihkan bercampur dengan permohonan belas kasihan segera keluar. Nenek moyang berteriak, "Roh pedang, muncul!" Gas hitam tiba-tiba keluar dari pedang surgawi dan membentuk-bentuk Suli Guo. Setelah dia melihat leluhur klan iblis raksasa, dia segera mulai memohon belas kasihan. "Tuanku, kasihanilah. Tolong jangan bunuh aku. Saya dipaksa oleh orang bernama Wang. Kebencianku padanya tidak kalah dengan kebencianmu, tuanku. Aku sangat membencinya." Setelah leluhur klan iblis raksasa mendengar kata-kata Suli Guo, dia tertegun dan kemudian langsung tersenyum. "Kamu memang roh pedang yang aneh. Kebanyakan roh pedang sangat teguh dan setia." Suli Guo segera memperlihatkan senyuman yang menyenangkan dan berkata, "Kakek musuh." Nenek moyang menatap Suli Guo. Suli Guo dengan cepat mengubah ekspresinya dan berkata, "Bagaimana roh pedang pelayan itu bisa dibandingkan denganku? Orang bijak tahu siapa yang harus mereka ikuti." Nenek moyang klan iblis raksasa memandang Suli Guo dan kemudian menembakkan sinar lampu hijau ke arahnya. Suli Guo segera berteriak dengan sedih sambil berbicara buruk tentang Wang Lin. Nenek moyang mendengus dan menghapus mantranya. Dia kemudian berteriak, "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah roh pedangku. Karena Anda menyerah sendiri, saya tidak akan membatasi Anda. Lagi pula, di tanganku, kamu tidak akan bisa melarikan diri." Sebenarnya, lampu hijau itu dimaksudkan sebagai segel, tapi itu hanya melukai Suli Guo alih-alih menyegelnya. Orang tua ini sangat terkejut, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia memutuskan untuk menelitinya lebih lanjut setelah dia menyesuaikan diri dengan tubuh barunya. Suli Guo segera mengungkapkan ekspresi terima kasih. Dia menepuk dadanya dan berkata, "Tuanku, jangan khawatir. Saya selalu setia. Wang Lin menganiaya saya, jadi saya memberontak melawannya, tetapi tuanku memperlakukan saya dengan sangat baik. Aku tidak akan berani mengkhianatimu. Ini adalah sumpahku. Jika aku menghancurkannya, biarkan 10.000 iblis menembus hatiku." Melihat ini, leluhur klan iblis raksasa menjadi cerah. Suli Guo menghela nafas lega. Dia diam-diam berpikir, sepertinya kakekmu Suli Guo pintar. Saya tidak tahu kapan iblis itu akan datang dan menyelamatkan saya, jadi saya harus melawan. Saya pertama-tama akan menyerah dan kemudian membalas orang tua ini di masa depan. Saya, Suli Guo, sangat setia. Iblis itu baik padaku, jadi bagaimana aku bisa mengkhianatinya? Mata leluhur klan iblis raksasa berbinar. Dia awalnya ingin memusnahkan roh pedang ini dan menggantinya dengan miliknya. Namun, jika itu bukan roh pedang awal, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh pedang itu. Terlebih lagi, roh pedang ini tidak sederhana. Ia telah memperoleh cukup kecerdasan untuk memohon belas kasihan dan menyenangkan orang lain. Oleh karena itu, hal itu membuatnya semakin tidak mau menyerah. Harus dikatakan bahwa sangat jarang roh pedang mendapatkan kecerdasan. Selama pertempuran, manfaat dari roh pedang yang cerdas sangat besar. Dia tidak tahu bahwa Suli Guo bukanlah roh pedang yang asli dan alasan dia cerdas adalah karena dia adalah iblis. Bahkan jika Suli Guo melanggar sumpah yang baru saja dia buat, hukumannya tidak akan merugikannya sama sekali. Bahkan, ia menunggu hukuman itu terjadi, karena justru akan menguatkan dirinya. Nenek moyang klan iblis raksasa merenung sejenak sebelum memasukkan kembali Suli Guo ke dalam pedang dan memeriksanya dengan cermat. Semakin banyak dia melihat, semakin dia terkejut. Pedang ini jelas tidak normal. Saya bahkan tidak tahu terbuat dari bahan apa. Matanya berbinar dan dia dengan hati-hati memasukkan pedang ke dalam tasnya. Adapun Wang Lin, dia mengambil token itu, terbang menyusuri gunung sampai dia menemukan gua 1090, dan terbang ke dalam. Gua ini tidak terlalu besar. Itu sangat mirip dengan yang dia gunakan di Sekte Heng Yue. Yang ada hanyalah tempat tidur batu. Bahkan tidak ada meja. Namun energi spiritual di sini sangat padat, beberapa kali lebih padat daripada di luar. Itu bahkan sedikit lebih baik daripada sumur di desa awan api yang ditenagai oleh 3 batu roh berkualitas tinggi yang hampir habis. Meskipun energi spiritual yang dikeluarkan oleh batu roh berkualitas tinggi mudah diserap, energi spiritual tersebut kurang memiliki kekuatan. Terutama batu roh yang akan segera habis. Mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Energi spiritual yang dilepaskan oleh pembuluh darah roh di sini jauh lebih baik. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di atas ranjang batu dan mulai berkultivasi.
3 hari kemudian, Wang Lin membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa itu masih terlalu lambat. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan 3 batu roh berkualitas tinggi. Kemudian dia menempatkan beberapa batasan di dinding dan pintu masuk sebelum menutup matanya untuk berkultivasi lagi. Alhasil, energi spiritual di kamar 1090 langsung menjadi lebih padat. Ketika energi spiritual mencapai dinding, pembatasan akan mengembalikan semuanya, mencegahnya menghilang. Gua itu menjadi seperti kapal uap. Energi spiritual tidak bisa kemana-mana, jadi Wang Lin menjadi satu-satunya jalan keluar. Saat dia bernapas, sejumlah besar energi spiritual melonjak ke dalam tubuhnya. Wajah Wang Lin menjadi sedikit merah saat dia diam-diam berkultivasi. Jumlah energi spiritual di tubuhnya berangsur-angsur bertambah, namun masih jauh dari yang dia butuhkan untuk memecahkan wilayah teh dan segelnya. Wilayah teh dan segel melahap energi spiritual, sehingga seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi Wang Lin, mereka menjadi semakin sulit untuk dipatahkan. Waktu perlahan berlalu. Sudah sebulan sejak Wang Lin menjadi murid luar dari Sekte Pemurnian Jiwa. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya. Matanya lebih cerah dari sebelumnya. Dalam sebulan terakhir ini, dia telah menyerap energi spiritual dengan gila-gilaan. Dari 3 batu roh kualitas terbaik, 2 sudah berubah menjadi debu dan yang terakhir juga akan kedaluarsa. Setelah membuang begitu banyak sumber daya, perolehannya bulan ini juga luar biasa. Ia memulainya pada tahap awal pendirian fondasi dan berhasil mencapai puncak tahap pertengahan pendirian fondasi, hanya selangkah dari tahap akhir. Ini masih terlalu lambat. Saya harus membuang batu roh berkualitas tinggi untuk mencapai tahap ini. Saya hanya memiliki 15 batu roh kualitas terbaik yang tersisa. Ini tidak akan cukup. Wang Lin menghela nafas dan menggerakkan tubuhnya. Suara retakan memenuhi ruangan saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dasar batu. Retakan bahkan muncul di dinding sekitarnya. Wang Lin terkejut pada awalnya dan kemudian dia merenung sedikit. Dia segera memahami bahwa itu karena energi spiritual terlalu padat untuk dapat ditangani oleh gua. Jika ini terus berlanjut, retakannya akan semakin besar. Saya tidak bisa menggunakan gua ini lagi. Saya harus pindah gua. Tangan Wang Lin menekan dinding dan semua retakan segera menutup. Bahkan ranjang batu kembali normal ketika Wang Lin menekannya. Namun, Wang Lin tahu bahwa ini hanya permukaannya saja. Jika energi spiritual meningkat, retakan akan muncul kembali. Tapi selama dia menahan diri untuk tidak menggunakan batu roh kualitas terbaik, retakan tidak akan muncul dan dia tidak akan menimbulkan kecurigaan. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia berdiri, membuka pintu gua, dan berjalan keluar. Saat ini senja dan matahari terbenam di kejauhan memancarkan cahaya merah. Hari ini adalah hari terakhir tahun ini. Wang Lin melihat matahari terbenam. Sinar matahari musim dingin tidak mengandung banyak kehangatan. Saat mendarat di tubuh seseorang, udara sudah dingin. Dia merenung sedikit dan ingat bahwa hari ini adalah hari terakhir tahun ini. Begitu hari ini berlalu, itu akan menjadi tahun baru. Dia memikirkan apa yang bisa dilakukan Zhou. Apakah dia masih menindas putih kecil? Memikirkan hal ini, Wang Lin tersenyum tipis. Dia menghadap matahari terbenam dan menarik napas dalam-dalam. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, kehidupan bangkit dari abu. Dari tempatnya yang tinggi di surga, dia tiba-tiba dikalahkan hingga menjadi manusia fana, namun dia mampu melewati semuanya dengan tekadnya. Baru pada hari ini dia bisa menyesali hal itu dan menggumamkan kata-kata itu. Saat dia memikirkan tentang apa yang terjadi sejak dia kehilangan kultivasinya, perasaan kompleks muncul di hatinya. Hari ini, hari terakhir tahun ini, melambangkan kejatuhan Wang Lin. Namun besok adalah hari pertama tahun baru, melambangkan kemungkinan-kemungkinan baru yang tak terbatas. Wang Lin berbisik, sudah berlalu. Pada saat ini, sosok cantik seorang gadis perlahan terbang menuju Sekte Pemurnian Jiwa saat matahari terbenam. Mata Wang Lin menjadi fokus. Orang ini terlihat familiar. Episode 377 mengumpulkan roh. Wang Lin dengan hati-hati menatap gadis itu saat dia melayang ke bagian dalam Sekte Pemurnian Jiwa. Orang ini agak familiar. Wang Lin melihat sekali lagi dan merenung sedikit, tapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia melayang turun dari gunung dan tiba di depan bangunan di dekat pusat pegunungan. Pria parubaya itu sedang berkultivasi dengan mata tertutup. Ketika Wang Lin mendarat, dia dengan santai melirik Wang Lin, tapi kemudian matanya langsung dipenuhi keterkejutan dan dia menatap Wang Lin dengan mata terbelalak. Anda mencapai tahap pertengahan pendirian fondasi. Wajah orang ini penuh dengan keterkejutan.
Wang Lin diam-diam menghela nafas. Karena jiwa asalnya runtuh, dia tidak bisa menyembunyikan tingkat kultivasinya, sehingga kultivator formasi inti ini dapat melihat menembus dirinya. Wang Lin diam-diam berpikir, saya harus segera memulihkan jiwa asal saya atau itu akan menjadi masalah di masa depan. Dia dengan hormat mengatakan, murid sudah berada di ujung tanduk, dan karena tempat ini memiliki banyak energi spiritual, saya beruntung dan membuat terobosan ke tahap pertengahan pendirian fondasi. Ekspresi pria parubaya itu tidak berubah, tapi dia mulai merenung. Apa yang dikatakan Wang Lin tidak aneh, tapi kecepatan kultivasinya agak terlalu cepat. Dia memperhatikan Wang Lin dengan baik dan, setelah mengingat siapa Wang Lin, bertanya, mengapa kamu datang ke sini? Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, murid ingin pindah ke gua dengan lebih banyak energi spiritual. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Kultivator tidak boleh terlalu serakah. Kecepatan kultivasi Anda terlalu cepat, sehingga fondasi Anda tidak stabil. Jika kamu terus begini, kamu tidak akan pernah mencapai tahap formasi inti. Wang Lin merenung sedikit dan berkata, murid mengerti, tapi saya harap senior setuju. Pria parubaya itu memandang Wang Lin dan berkata, karena Anda bersikeras, saya tidak akan mencoba menghentikan Anda, tetapi untuk mengganti kamar membutuhkan satu lagi batu roh kualitas menengah. Wang Lin tersenyum pahit. Dia tampak patah hati saat menyerahkan batu roh kualitas menengah. Pria parubaya itu mengambil batu roh dan berkata, berikan saya token Anda. Wang Lin menyerahkan token itu. Setelah pria parubaya menyimpannya, dia mengambil token lain dan berkata, semakin rendah angkanya, semakin banyak energi spiritual yang ada di dalamnya. Dengan itu, dia melemparkan token itu ke Wang Lin. Setelah menangkap token tersebut, dia melihat nomor di atasnya, 803. Kemudian dia segera mengucapkan terima kasih kepada pria parubaya itu sebelum pergi. Baru setelah dia pergi, mata pria parubaya itu berbinar dan dia bergumam pada dirinya sendiri, aneh. Kemudian dia terbang ke gua 1090. Dalam sekejap mata, dia sampai di dalam gua. Dia mencari di gua untuk sementara waktu tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Kemudian dia mulai merenung. Apakah aku terlalu paranoid? Apakah dia memang berada di ambang terobosan yang mengakibatkan kecepatan kultivasinya begitu cepat? Pria parubaya itu merenung sedikit dan kemudian berjalan keluar gua. Dia memutuskan untuk lebih memperhatikan orang bernama Qian Mu ini. Wang Lin terbang menyusuri gunung dengan token tersebut hingga ia menemukan gua 803. Ukuran gua tersebut sama dengan tahun 1090, namun di tengah gua terdapat formasi kecil. Formasi ini sangat rumit, bahkan menimbulkan perasaan bahwa itu tidak nyata. Setelah Wang Lin memasuki gua, pandangannya tertuju pada formasi. Dia melihatnya sebentar dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah formasi pengumpulan energi spiritual yang sederhana. Ada banyak hal yang tidak perlu ditambahkan ke dalamnya, yang jelas-jelas dilakukan untuk mencegah orang mengetahui formasinya. Tujuan dari formasi ini adalah untuk mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya untuk menciptakan suatu area dengan energi spiritual yang padat. Namun, formasi ini harus digunakan di atas mata vena roh, jika tidak maka formasi ini tidak akan terlalu efektif. Mata vena roh seperti titik akupuntur di tubuh seseorang. Tempat ini tidak mungkin merupakan mata vena roh, jadi itu pasti mata vena roh semu. Wang Lin melihatnya sebentar dan menemukan rahasianya. Meskipun kultivasinya disegel oleh domain teh dan segel, dia adalah seorang kultivator formasi jiwa. Dengan pengalamannya selama 500 tahun, dia langsung bisa melihat formasinya. Harus dikatakan bahwa bahkan para kultivator formasi inti akan kesulitan melihat melalui formasi ini. Hanya pada tahap Naschen Soul yang dapat melihatnya, tetapi mereka masih kesulitan memahaminya. Terutama karena ada banyak hal berlebihan yang ditambahkan di atas formasi, membuatnya semakin sulit untuk dilihat. Lagi pula, agar sekte pemurnian jiwa mengubah seluruh gunung ini menjadi gua bagi murid luar, mereka pasti telah mengambil tindakan untuk mencegah orang melihat melalui formasi. Namun, leluhur dari sekte pemurnian jiwa tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang kultivator formasi jiwa akan berada di gunung untuk murid luar. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggerakkan tangan kanannya ke atas formasi untuk menemukan bahwa ada formasi yang lebih rumit di bawah formasi ini. Wang Lin melihatnya dan berpikir, saya yakin formasi ini adalah formasi yang menciptakan mata vena roh semu dengan menghubungkannya dengan yang asli. Dia merenung sedikit sebelum mengembalikan formasi kembali normal. Dia duduk dalam posisi lotus dan memasang batasan di dinding lagi. Kemudian dia mengeluarkan 3 batu roh kualitas terbaik dan mulai mengolahnya lagi.
Energi spiritual di sini beberapa kali lebih padat daripada di kamar 1090. Bagaimanapun, tempat ini memiliki formasi pengumpulan energi spiritual di sini bersama dengan formasi yang menarik dari Vena Roh untuk menciptakan mata Vena Roh palsu. Energi spiritual di sini secara alami akan jauh lebih padat. Dengan menambahkan 3 batu roh kualitas terbaik, kepadatan energi spiritual di sini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan jika seorang kultivator Naschen Soul melihat ini, mereka akan mencurinya tanpa ragu-ragu. Dengan berkultivasi di sini, kecepatan kultivasi mereka akan meningkat pesat. Wang Lin muncul dalam kultivasi dan melupakan waktu. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan es energi spiritual. Ketika energi spiritual mencapai kepadatan tertentu dan tidak bisa pergi kemana-mana, energi itu akan mengembun menjadi embun beku biru. Saat ini seluruh lantai gua tertutup embun beku biru, membuatnya terlihat sangat indah. Ada lebih banyak lagi energi spiritual yang membeku di tubuh Wang Lin. Dari kejauhan, dia tampak seperti orang berwarna biru. Namun bekas teh di wajahnya masih sangat dalam dan terlihat sangat menakutkan. Energi spiritual perlahan berkumpul di dalam tubuh Wang Lin. Namun, pada saat yang sama, domain teh dan segel juga menyerap energi spiritual dan menjadi lebih kokoh. Mereka saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Waktu perlahan berlalu dan Wang Lin telah berkultivasi secara tertutup di sini selama 2 bulan. Dalam 2 bulan ini, tubuh Wang Lin tidak bergerak sedikit pun. Dia menggunakan seluruh waktunya untuk terus meningkatkan level kultivasinya. Namun, semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin banyak energi spiritual yang dibutuhkan dan dengan demikian, kecepatan kultivasinya menurun. Dalam 2 bulan ini, ia baru mampu mencapai tahap akhir pendirian fondasi. Ia masih berada pada jarak tertentu dari puncak tahap akhir pendirian fondasi. 3 batu roh kualitas terbaik semuanya berubah menjadi debu, yang menyebabkan hati Wang Lin sakit. Dia telah memutuskan untuk mencoba menghindari penggunaan batu roh berkualitas tinggi untuk mengolahnya. Pada hari ini, mata Wang Lin tertuju pada formasi di ruangan itu. Telapak tangannya menyentuh tanah dan formasinya hancur, memperlihatkan formasi lain di bawahnya. Energi spiritual di sini tidak cukup. Jika saya menarik energi spiritual secara langsung dari mata Vena Roh Semu ini, itu akan memberi saya energi spiritual yang cukup untuk mencapai tahap formasi inti. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap formasi dan mulai mempelajarinya. Formasi hanyalah sejenis pembatasan, dan Wang Lin sangat akrab dengan pembatasan. Setelah mempelajarinya sebentar, dia memperoleh pemahaman. Tangannya membentuk segel dan energi spiritual di tubuhnya bergerak. Tangannya menciptakan bayangan demi bayangan dan tak lama kemudian, dahinya dipenuhi keringat. Pada saat yang hampir bersamaan, sebuah bayangan muncul, bayangan lain akan mulai terbentuk. Keringat di keningnya sudah membuat bajunya basah kuyup. Pembatasan ilusi ini adalah ciptaan Wang Lin sendiri, dan sangat berbeda dari pembatasan normal. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, sangat mudah untuk membuat batasan normal, tetapi batasan ilusi sangat sulit. Dulu ketika dia berada di dalam tanah dewa kuno dengan kultivasi formasi inti, dia hanya bisa menciptakan beberapa di antaranya. Sekarang dia baru berada pada tahap akhir pendirian fondasi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia hampir tidak dapat mencapainya. Tangan Wang Lin bergerak semakin cepat hingga semua bayangan di belakangnya menyatu menjadi satu. Wang Lin menunjuk ke formasi dan berteriak, lalu pembatasan ilusi tiba-tiba mendarat di formasi. Formasi itu segera berguncang dan kemudian kekuatan yang kuat keluar darinya dan menyebar. Wang Lin menghindari kekuatan itu dan menatap formasi. Setelah kekuatannya menghilang, formasi berhenti bekerja dan tidak ada lagi energi spiritual yang keluar. Wang Lin berjalan dan menunjuk formasi. Kemudian serangkaian suara berderak muncul saat formasi itu hancur, memperlihatkan batu roh seukuran kepalan tangan. Warna batu roh ini merah dan tampak seperti ada awan yang mengambang di dalamnya. Wang Lin dapat mengidentifikasinya dengan segera. Batu ini dikenal dengan nama batu kristal kun. Ia memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual tetapi tidak ada cara untuk menyimpannya. Tanpa berkata apa-apa, tangan kanan Wang Lin menekan batu merah itu dan mulai berkultivasi. Bang! Dan energi spiritual dalam jumlah yang tak terduga melonjak keluar dari batu kristal kun dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan menyerbu ke dalam tubuh Wang Lin. Dengan gelombang energi spiritual yang kuat masuk ke dalam tubuhnya, dia merasakan pori-porinya terbuka dan gas hitam keluar darinya. Tanda teh di wajahnya meredup. Meskipun belum hancur, terlihat jelas bahwa ia telah melemah. Wang Lin merasa sangat senang.
Dia tidak berpikir bahwa menyerap langsung dari mata Venaro akan memiliki efek seperti itu, tapi dia tahu bahwa itu hanya akan seefektif ini untuk pertama kalinya. Setelah gelombang energi spiritual yang kuat ini stabil, dia perlu menemukan mata Venaro yang lebih kuat untuk mendapatkan efek serupa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menghilangkan semua gangguan dari pikirannya. Energi spiritual yang keluar dari batu kristal kun berangsur-angsur mendatar hingga tidak lagi sekuat sebelumnya. Wang Lin juga perlahan-lahan muncul dalam kultivasi sekali lagi. Episode 378 Pemulihan Gila 1. Negara Suiyue, di dalam kuil salju dan es ilahi. Li Yuanfeng saat ini sedang duduk dalam posisi lotus dan berkultivasi. Di sekelilingnya ada 5 balok es besar. Masing-masing blok ini memancarkan cahaya 5 warna serta potongan energi spiritual surgawi untuk diserapnya. Ada sepotong batu giok langit seukuran ibu jari di dalam setiap balok es. Berkat formasi di dalam es, energi spiritual surgawi mengalami perubahan misterius. Li Yuanfeng saat ini tidak terlihat terlalu buruk, tapi ekspresinya redup dan wajahnya pucat. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan memperlihatkan ekspresi ketakutan yang masih ada. Petir yang sangat kuat. Petir itu mengandung energi spiritual surgawi. Meskipun aku berhasil mengurangi kekuatannya hingga setengahnya sebelum mendarat di tubuhku, ia masih berhasil membuatku terluka parah. Li Yuanfeng mencoba membunuh Wang Lin saat Sun Tai dan leluhur klan iblis raksasa sedang bertarung. Namun, dia diserang oleh petir Sun Tai dan menghabiskan banyak usaha untuk akhirnya melarikan diri. Dia baru mencapai tahap transformasi jiwa secara paksa melalui teknik rahasia dari Suzaku. Dia tidak punya harapan untuk mendapatkan terobosan di masa depan. Akibatnya, dibandingkan dengan para kultivator yang berhasil menembus tahap transformasi jiwa, dia terlalu lemah. Li Yuanfeng lebih kuat dari para kultivator formasi jiwa tahap akhir puncak tetapi lebih lemah dari para kultivator transformasi jiwa sejati, jadi tidak ada cara baginya untuk melawan petir Sun Tai. Saya tidak tahu apakah Cheng Niu meninggal atau tidak. Bahkan jika dia tidak mati, domain tehku bukanlah sesuatu yang bisa dirusak dengan mudah. Li Yuanfeng mencibir dan matanya menjadi dingin. Kupu-kupu merah junior itu mengumumkan bahwa dia akan berkultivasi secara tertutup selama 100 tahun. Begitu dia keluar, dia pasti akan menjadi seorang kultivator transformasi jiwa. Tapi pada saat itu, umurku akan berakhir dan itu tidak menjadi masalah lagi. Mengapa nenek moyang klan iblis raksasa menginginkan tubuh Cheng Niu? Ini sangat aneh. Mungkinkah ada sesuatu yang saya tidak tahu? Li Yuanfeng merenung sedikit tetapi masih tidak bisa menebak alasannya. Di dalam Pilu, di antara salah satu dari banyak gunung yang digunakan oleh murid sekte luar sekte pemurnian jiwa, Wang Lin terbangun dari kultivasinya. Puncak dari tahap akhir pendirian fondasi. Mata Wang Lin bersinar saat dia menarik napas dalam-dalam dan menggerakkan tubuhnya. Embun beku spiritual di tubuhnya mulai bergerak dan memasuki tubuhnya. Bahkan embun beku di tanah dan dinding berubah menjadi gas biru samar dan diserap oleh Wang Lin. Tanda teh di wajah Wang Lin sudah sedikit memudar tetapi masih sangat mengejutkan. Mata Venaro semu ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanku. Saya perlu mencari tempat dengan energi spiritual yang lebih padat. Saya yakin tempat di mana mata Venaro asli berada sudah cukup. Wang Lin membangun kembali formasi untuk menutupi mata Venaro semu dan berjalan keluar gua. Di luar gua cerah. Melihat ke kejauhan, ada tanda-tanda musim semi. Lereng pegunungan berwarna hijau, menciptakan nuansa elegan. Meski angin masih dingin, namun ada sedikit kehangatan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan hendak pergi ketika ekspresinya berubah. Dia berbalik untuk melihat ke samping. Ada banyak sekali gua di dekat gua Wang Lin. Dia telah berkultivasi dengan pintu tertutup selama ini, jadi selain pria parubaya, dia belum bertemu orang lain. Saat ini, di sebuah gua yang berjarak 100 kaki, orang lain keluar. Orang ini mengenakan pakaian berwarna biru muda yang terbuat dari benang dan kerudung putih di bahunya, memberikan kesan yang sangat berbeda. Kepala penuh rambut hitam bergerak mengikuti angin. Dia tampak sangat lembut dan, dengan sedikit warna merah jambu di pipinya, terlihat sangat anggun. Wanita ini sepertinya menyadari ada seseorang yang sedang melihatnya, jadi dia menoleh. Matanya mengandung keindahan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah melihat Wang Lin, dia tersenyum sebagai tanggapan dan kemudian melihat ke kejauhan. Wang Lin menarik pandangannya. Dia langsung bisa mengenali gadis ini sebagai orang yang dilihatnya tiba saat matahari terbenam. Wang Lin mengerutkan kening. Gadis ini terlihat familiar. Tapi aku yakin aku belum pernah melihatnya sebelumnya.
Liu Mei dari Sekte Suandao hanyalah avatar yang dibuat dari teknik 1000 klon. Wang Lin merenung sedikit dan tidak lagi peduli pada gadis ini. Meskipun dia adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, bahkan lebih cantik dari kupu-kupu merah dan seseorang yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Li Muwan, namun dia tetap tidak bisa menarik perhatiannya. Dia melompat turun dari gunung dan memeriksanya saat dia melayang turun. Kemudian pandangannya terfokus pada salah satu gua di gunung. Tidak ada yang istimewa dari gua ini, dan ini bukanlah gua yang paling rendah. Dari kejauhan, ia bisa melihat angka 743 di atas pintu masuk gua. Seharusnya ada di sini. Wang Lin mendarat dan melihat gua itu. Saat dia berkultivasi, dia menggunakan mata Vena Roh Semu untuk menemukan di mana letak mata Vena Roh yang sebenarnya. Melihatnya sekarang, dia dapat segera menentukan bahwa gua 743 adalah gua yang paling dekat dengan mata Vena Roh yang sebenarnya. Ada seseorang di dalam. Wang Lin melihat pintu gua tertutup rapat. Setelah merenung sebentar, dia membuat sebuah rencana. Dia hendak kembali ke guanya ketika pria parubaya itu keluar dari rumahnya. Matanya berbinar dan dia melihat ke arah Wang Lin. Sebenarnya, sedang memperhatikan Wang Lin sejak dia keluar. Ekspresi pria parubaya itu tidak menunjukkan emosi saat dia berkata, "Qianmu, kemarilah." Jejak niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia tiba 10 kaki jauhnya dari pria parubaya itu. Puncak tahap akhir pendirian fondasi. Pupil pria parubaya itu menyusut dan jantungnya mulai berdetak kencang. Dia punya firasat ada yang aneh dengan Qianmu ini. Kecepatan kultivasi Qianmu terlalu cepat. Sesampainya di sini, ia baru berada pada tahap awal pendirian fondasi. Ketika pria parubaya itu melihatnya lagi, dia berada di tahap pertengahan pendirian fondasi. Sekarang setelah pria parubaya itu melihatnya lagi, dia telah mencapai puncak tahap akhir pendirian fondasi. Pria parubaya itu menjilat bibirnya saat jantungnya berdebar kencang. Dia tidak ragu untuk berpikir bahwa pada saat mereka bertemu lagi, orang ini sudah mencapai tingkat kultivasinya, tahap awal formasi inti. Qianmu ini memiliki harta karun yang menantang surga atau metode kultivasinya sangat misterius. Pria parubaya itu menatap Wang Lin dan tersenyum. "Qianmu, aku khawatir saat kita bertemu lagi nanti, aku harus memanggilmu sesama kultivator." Wang Lin melirik orang ini dan berkata, "Tidak masalah." Sedikit niat buruk muncul di mata pria parubaya itu, tapi dia segera menyembunyikannya dan tersenyum. "Qianmu, jika kamu dapat mencapai tahap formasi inti, kamu akan memiliki peluang bagus dalam kompetisi untuk menjadi murid inti beberapa bulan dari sekarang. Setelah Anda menjadi murid inti, Anda harus ingat untuk kembali lagi sesekali." Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja. Tetapi energi spiritual di kamar saya tidak cukup. Saya ingin tahu apakah saya bisa menggantinya dengan yang lain." Pria parubaya itu terkejut dan sedikit malu. Gua yang jumlahnya di bawah 700 memerlukan izin orang yang lebih tua. "Namun, saya dapat membantu Anda melamarnya sekali." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak perlu melalui banyak masalah. Saya hanya ingin gua 743. Pria parubaya itu memandangi gua 743. Dia tertawa dan berkata, "Itu tidak masalah, tapi, Qianmu, meskipun gua 743 memiliki lebih banyak energi spiritual, itu bukan yang terbaik." "Tidak masalah." Wang Lin tertawa dan mengeluarkan 2 batu roh kualitas menengah. "Saya terus-menerus harus mengganggu senior. Batu roh ekstra ini adalah sesuatu untuk menunjukkan rasa hormat saya." Setelah pria parubaya menerimanya, dia diam-diam mencibir. "Saat ini bukan waktunya, tapi ketika malam tiba, tidak peduli berapa banyak batu roh yang kamu berikan padaku, aku masih akan mencari tahu bagaimana kamu berkultivasi begitu cepat." Meskipun dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tertawa. Dia mengeluarkan sebuah batu giok, merekam pesan, dan menjentikkannya. Giok itu terbang keluar. Di bawah kendali pria parubaya, ia terbang ke gua 743. Setelah beberapa saat, seseorang terbang keluar dari gua 743. Dia mengenakan pakaian hitam dan wajahnya dipenuhi daging. Dia lebih terlihat seperti seorang tukang daging daripada seorang kultivator. Dia mendarat di hadapan pria parubaya itu dan menggenggam tangannya. "Senior, apa yang ingin kamu bicarakan denganku?" Pria parubaya itu berkata, "Berikan saya token Anda. Aku akan mengganti kamarmu. Ganti gua. Saya tidak berubah. Saya berkultivasi dengan baik di sana. Mengapa saya harus berubah?" Orang ini mendengus. Tatapannya tertuju pada Wang Lin dan dia mencibir. "Apakah kamu anak nakal yang ingin berubah?
Beri aku 100 batu roh kualitas menengah atau jangan pernah memimpikannya. Dengan itu, dia kembali ke gua 743 tanpa melihat ke arah pria parubaya itu. Hah? Pria parubaya itu melihat ke belakang pria itu. Dia memutuskan bahwa setelah dia berurusan dengan Qianmu, dia pasti akan membuat orang itu membayar. Qianmu, kamu bisa kembali dulu. Aku akan mencarikan gua lain untukmu besok. Suara pria parubaya itu penuh dengan tekad. Dia jelas tidak akan membiarkan Wang Lin berbicara lagi. Dia melambaikan lengan bajunya dan kembali ke rumahnya. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat ia terbang kembali ke guanya. Dia mencibir di dalam hatinya. Jika pria parubaya itu tidak datang mengganggunya, itu berarti pria parubaya itu tidak ditakdirkan untuk mati. Namun, jika pria parubaya itu menyerah pada keserakahan dan mendatanginya di malam hari, maka Wang Lin hanya bisa membunuhnya. Saat larut malam benar-benar sunyi saat pria parubaya itu keluar dari rumahnya. Dia melihat gua Wang Lin dan keserakahan memenuhi matanya. Episode 379 Pemulihan Gila 2. Dia telah terjebak pada tahap awal formasi inti untuk waktu yang sangat lama, itulah sebabnya dia dikeluarkan dari sekte dalam untuk menjadi pelayan bagi murid sekte luar. Kecepatan kultivasi Wang Lin memberinya secercah harapan. Sekte itu sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati murid sekte luar, jadi tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Orang ini juga seorang kultivator nakal, jadi setelah dia meninggal, tidak ada yang akan mencarinya. Qianmu, jangan salahkan aku. Salahkan diri Anda sendiri karena berkultivasi terlalu cepat. Jika saya menunggu sampai Anda mencapai tahap formasi inti, akan sulit untuk berurusan dengan Anda, tetapi saat ini semudah melambaikan tangan. Pria parubaya itu terbang menuju gua Wang Lin dan tiba di luarnya dalam sekejap mata. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan pria parubaya itu tertegun. Biasanya, ketika seseorang berkultivasi dengan pintu tertutup, pintunya akan tertutup rapat, tetapi pintu Wang Lin hanya setengah tertutup. Setelah menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan batu giok untuk membuka pintu, pria parubaya itu dengan berani memasuki gua. Meskipun dia merasa aneh, dia tidak berpikir bahwa seorang kultivator pembangunan fondasi tahap akhir akan menjadi tandingannya, jadi dia memasuki gua. Saat dia memasuki gua, dia melihat Wang Lin duduk di tempat tidur dengan tenang menatapnya. Mata pria parubaya itu berbinar dan tanpa berkata apa-apa tangannya membentuk segel. Dia diam-diam menembakkan sinar energi spiritual ke arah Wang Lin. Dia tidak ingin membunuh Wang Lin sekarang. Dia ingin menangkapnya dan menanyainya sebelum mengakhiri hidupnya. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi mengejek. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan bendera larangan. Dia mengibarkan benderanya dan kemudian seberkas cahaya pembatas keluar darinya dan bertabrakan dengan sinar energi spiritual. Energi spiritual segera runtuh. Kamu mendekati kematian. Pria parubaya itu mencibir dan meludahkan pedang sepanjang 3 inci. Dia memegang pedang dan menyerbu ke arah gas pembatas. Dalam pikirannya, junior pembangunan fondasi tahap akhir ini tidak dapat menahan kekuatan pedang terbang yang telah dimurnikan oleh inti emasnya. Tapi senyumnya membeku. Saat pedang terbang itu menyentuh gas pembatas, suara retakan terdengar. Pedang itu patah menjadi 2 tepat di tengahnya. Wang Lin, yang berada di ranjang batu, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saat saya mulai berkultivasi, kamu bahkan belum lahir. Wajah pria parubaya itu pucat dan dia batuk darah. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik untuk pergi, tetapi gas pembatas dengan cepat menangkapnya dan menyeretnya kembali. Pria parubaya itu membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi setelah tamparan dari Wang Lin, dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan batuk seteguk darah bersama dengan beberapa gigi yang patah. Saya dari Sekte Pemurnian Jiwa. Pria parubaya itu ketakutan karena rasa sakit. Namun sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin menamparnya lagi. Sedikit kegilaan memasuki mata pria parubaya itu. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sejak dia mulai berkultivasi. Saya akan berjuang sampai akhir. Pria parubaya itu berteriak, dan kemudian retakan muncul di inti emasnya. Matanya merah saat dia menatap Wang Lin. Akan sia-sia jika inti emasmu meledak. Wang Lin mengibarkan bendera pembatas di tangannya dan 3 cabang gas pembatas segera ditembakkan. Dalam sekejap mata, mereka memasuki tubuh pria parubaya dan melilit inti emasnya. Yang mengejutkan pria parubaya itu, inti emasnya terkoyak dari tubuhnya. Wang Lin meraih inti emas dan menelannya. Tubuh pria parubaya itu bergetar. Dia batuk darah dan tubuhnya melemah. Dia berteriak dalam hatinya, dia tidak berada pada tahap pendirian fondasi. Dia bukan seorang kultivator pembangunan fondasi.
Seluruh energi spiritualnya terkuras dari tubuhnya. Dia mengatupkan giginya dan berhasil berkata, "Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Kamu tidak pantas mengetahuinya." Wang Lin tiba di hadapan pria parubaya itu dan menunjuk ke alisnya. Mata pria parubaya itu melebar sebelum kehilangan warnanya dan dia terjatuh. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin membunuh, tetapi orang ini memaksanya. Dia memukul tubuh pria parubaya itu dengan tangannya dan seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dan menghilang. Wang Lin berjalan keluar gua dan menuju gua 743. Di luar gua 743, Wang Lin melambaikan tangannya untuk menembakkan pembatas ke pintu. Kemudian tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menyerbu menuju pintu. Saat dia menyentuh pintu, tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam gua 743. Alasan dia bisa melewatinya adalah karena pembatasan itu. Siapa? Terdengar desahan dari dalam gua. Pria berpenampilan tukang daging itu sedang duduk di ranjang batu dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tetapi setelah melihat bahwa itu adalah Wang Lin, dia menjadi marah, tetapi tiba-tiba dia merasa seperti air dingin dituangkan ke atasnya. Dia tidak tahu bahwa Wang Lin telah masuk melalui batasan, jadi satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan adalah teleportasi. Senior. Suaranya bergetar. Sebelum dia bisa berkata lebih banyak, Wang Lin tiba di hadapannya. Wang Lin menunjuk ke alis pria berpenampilan tukang daging itu, menyebabkan dia pingsan. Setelah melemparkan orang itu ke samping, Wang Lin bahkan tidak repot-repot melihatnya. Matanya tertuju pada dinding kanan. Tak lama setelah itu, Wang Lin menamparkan tasnya dan sebuah pedang terbang muncul. Dia menunjuk ke dinding dan pedang terbang itu menebasnya. Suara batu yang pecah memenuhi ruangan dan tak lama kemudian, sebuah lubang yang cukup besar untuk dilewati seseorang muncul. Wang Lin memasuki lubang setelah pedang terbang. Dengan pedang terbang membuka jalan, Wang Lin mengikuti. Terowongan itu membentang lebih dari 300 kaki, dan di ujung terowongan ada sebuah ruangan yang bersinar emas. Deposit biji Vena Roh. Mata Wang Lin berbinar. Dia dipenuhi dengan sukacita. Dia menunjuk ke arah pedang terbang, yang mengeluarkan himne seolah-olah memiliki kecerdasan, dan dengan cepat kembali melewati terowongan. Dalam sekejap mata, ia tiba kembali di gua 743 dan menusuk ke tanah di sebelah kultivator yang mirip tukang daging. Pedang itu langsung meledak berkeping-keping yang membentuk batasan, menjebak kultivator seperti tukang daging di dalamnya. Wang Lin menekan dinding di pintu masuk dan dinding terowongan mulai bergerak. Tak lama kemudian, terowongan di belakangnya menghilang tanpa jejak. Bahkan jika dilihat dari dalam gua 743, seseorang tidak akan dapat melihat sesuatu yang salah. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan dia membatasi deposit biji Vena Roh. Ini adalah batasan yang sama yang dia gunakan untuk masuk ke dalam gua 743. Dia masuk ke dalam deposit dan muncul kembali jauh di dalamnya. Sekarang dia berada di kedalaman gunung. Ada tumpukan batu roh yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, menciptakan gelombang energi spiritual yang kuat. Energi spiritual ini tidak dapat langsung diserap oleh para kultivator karena terlalu banyak pengotor di dalamnya. Itu perlu diubah sebelum para kultivator dapat menyerapnya. Namun, ini hanya berlaku untuk kultivator tingkat rendah, jadi Wang Lin tidak peduli sama sekali. Kepadatan energi spiritual di sini telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga menciptakan tekanan yang mirip dengan apa yang dapat diciptakan oleh para kultivator yang kuat. Namun, ini semua hanyalah energi spiritual alami, jadi tidak bisa dibandingkan dengan tekanan yang dikeluarkan oleh seorang kultivator. Wang Lin segera terpengaruh oleh tekanan begitu dia menyerang. Tekanan ini terasa seperti seluruh gunung menekannya. Namun, gunung ini tidak hanya menekan dari atas. Itu menekan tubuh Wang Lin dari semua sisi. Akibatnya, suara berderak terdengar dari dalam tubuhnya. Alih-alih khawatir, Wang Lin malah sangat senang. Inilah tekanan yang dia cari. Di bawah tekanan ini, dia bisa merasakan jiwa aslinya yang hancur mulai terbentuk kembali. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Dia menamparkan tas pegangannya dan 3 batu roh kualitas terbaik terbang keluar. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan suara gemuruh dan kemudian 3 batu roh kualitas terbaik semuanya meledak. Energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar meledak dan menyatu dengan energi spiritual di sekitarnya. Tekanan yang dirasakan Wang Lin tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Wang Lin mengeluarkan darah dari lubangnya, tapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Masih perlu sedikit lagi. Wang Lin mengatupkan giginya dan 2 batu roh berkualitas tinggi muncul dan meledak.
Seolah-olah menambahkan sesendok air ke dalam minyak mendidih, urat nadi menjadi gila. Tekanan pada tubuh Wang Lin meningkat pesat. Di bawah tekanan yang kuat ini, pecahan jiwa asal Wang Lin perlahan mengembun seperti pecahan cermin yang disatukan kembali. Pada saat yang sama, energi spiritual dalam jumlah yang tak terbayangkan memasuki tubuh Wang Lin. Bahkan domain teh dan segel tidak dapat menghentikannya. Kultivasi Wang Lin mulai pulih dengan sangat cepat. Terobosan menuju puncak tahap akhir pendirian fondasi. Formasi inti, selesai. Terobosan ke formasi inti tahap awal. Terobosan ke tahap pertengahan. Terobosan ke tahap akhir. Terobosan ke tahap awal Naschen Soul. Inti Vena Roh mulai redup dan endapan batu roh berubah menjadi debu yang menyebar dengan cepat. 10 napas. Hanya 10 napas. Hanya dalam waktu 10 napas, semua pohon yang tumbuh di gunung itu layu. Seluruh pembuluh darah roh di dalam gunung meredup dan menghilang hanya dalam 10 napas waktu. Seluruh gunung sekarang menjadi urat nadi yang tidak berguna. Pada saat ini, ribuan murid sekte luar yang berkultivasi di dalam gunung ini membuka mata mereka. Mereka semua menyadari energi spiritual di dalam kamar mereka menghilang. Setelah itu, kekuatan isap yang kuat datang dari bawah mereka, menyedot energi spiritual di dalam tubuh mereka. Ketakutan, semua murid sekte luar menggunakan berbagai metode untuk meninggalkan gua. Mereka tidak lagi berani tinggal di dalamnya. Di dalam roh jauh di dalam gunung, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia segera berteleportasi dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar gunung. Ada murid sekte luar di sekelilingnya. Mereka semua berbicara dengan wajah terkejut dan ketakutan. Yang bisa didengar Wang Lin hanyalah spekulasi tentang kejadian aneh yang baru saja terjadi. Adapun kultivator seperti tukang daging itu, Wang Lin mengendalikan pedang yang hancur itu untuk melepaskan batasan agar dia bisa keluar. Ketika kultivator seperti tukang daging melihat Wang Lin, dia langsung menjadi ketakutan. Namun, dengan satu pandangan dingin dari Wang Lin, dia segera menjadi hormat dan tidak lagi berani bersuara. Tepat pada saat ini, sebuah tatapan tertuju padanya. Dia menoleh dan melihat wanita cantik itu menatapnya dengan senyum ramah. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan wanita ini. Dia meliriknya dengan dingin dan kemudian menarik pandangannya. Puncak tahap pertengahan Naschen Soul. Saya tidak menyangka bahwa tindakan saya barusan akan membuat saya pulih ke tingkat kultivasi ini. Dan seiring dengan ini, jiwa asalku mulai pulih. Meski belum sembuh total, sekarang saya bisa menggunakan domain saya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Matanya tenang. Namun, dibandingkan dengan semua ini, pengalaman hidup sampai mati dan pengalaman hidup mati yang diperolehnya bahkan lebih penting. Perubahan besar di gunung menarik perhatian sekte dalam. 3 orang keluar. Salah satunya adalah seorang tetua berambut putih yang mengeluarkan tekanan bahkan tanpa merasa marah. Dia berteriak, "Kalian semua, diam." Episode 380 Pencarian. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Orang tua itu berteriak, "Di mana Liu Fulin?" Setelah sekian lama, tidak ada yang menjawab. Orang tua itu mengerutkan kening, lalu dia melihat kedua orang di sebelahnya dan mereka bertiga terbang menuju gunung. Liu Fulin adalah pria parubaya yang serakah. Adapun mereka bertiga, mereka adalah murid dalam dari sekte pemurnian jiwa dan juga diaken dari sekte luar. Mata Wang Lin sedikit bersinar. Orang tua itu berada pada tahap awal Naschen Soul sementara dua lainnya berada pada tahap akhir formasi inti. Mereka bertiga terbang ke gunung, tetapi hanya lelaki tua itu yang terbang. Dia memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Matanya dipenuhi kebingungan tetapi bahkan lebih terkejut. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berteriak, "Kalian para murid sekte luar bisa berkultivasi di sini. Tak satu pun dari kalian diizinkan pergi." Kemudian dia mengeluarkan sepotong batu giok, mencatat beberapa informasi, dan melemparkannya. Giok itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke sekte dalam. Mayoritas murid sekte luar terkejut, tapi ada beberapa yang duduk dan berkultivasi. Wang Lin adalah salah satunya. Dia duduk di pohon raksasa dan bercocok tanam. Setelah lelaki tua itu tiba, dia dengan hati-hati memindai setiap murid sekte luar. Ketika dia pergi ke gunung bersama sesama anggota sekte sebelumnya, mereka ketakutan saat mengetahui bahwa seluruh pembuluh darah roh telah terbuang sia-sia. Ketika mereka masuk jauh ke dalam Vena Roh dan mencapai biji, biji tersebut berubah menjadi debu saat mereka menyentuhnya. Hal ini terjadi ketika energi spiritual disedot keluar terlalu cepat. Semua ini sangat aneh. Dia belum pernah mendengar atau melihat hal seperti ini terjadi sejak sekte pemurnian jiwa terbentuk.
Tatapannya menyapu setiap murid satu per satu. Dia tidak berhenti pada Wang Lin sama sekali. Di matanya, Wang Lin baru berada pada tahap akhir pendirian fondasi. Dia tidak layak diperhatikan. Karena jiwa asal Wang Lin telah pulih sedikit, tidak ada seorang pun di bawah tahap formasi jiwa yang dapat melihat kultivasinya. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 sinar cahaya terbang keluar dari sekte dalam dan tiba di hadapan lelaki tua itu dalam sekejap mata. Ketika mereka mendarat, sinar cahayanya menjadi 10 orang. Di antara mereka ada 5 kultivator Nas Chen Soul sementara sisanya setidaknya berada pada tahap pertengahan formasi inti. Salah satu cendekiawan Parubaya berada pada tahap akhir Nas Chen Soul. Dia mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura dingin seolah ada banyak hantu pendendam yang mengelilinginya. Saat dia muncul, lingkungan sekitarnya segera menjadi dingin. Matanya seperti kilat saat dia dengan dingin menatap ke arah gunung dan berkata, "Adik seperguruan, apa yang sebenarnya terjadi sampai kamu mengirim batu giok itu?" Orang tua dari sebelumnya segera menjadi hormat dan berkata, "Saudara seperguruan senior ketiga, pembuluh darah roh di gunung ini tersedot hingga kering hampir dalam sekejap. Saya curiga itu ada hubungannya dengan murid sekte luar ini." Mata pria Parubaya itu berbinar dan dia berteriak, "Tutup lingkungan sekitar. Jika ada yang berani pergi, bunuh mereka. Saudara seperguruan junior, ikuti saya mendaki gunung untuk bertemu dengan Master Sekte." Dengan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu menuju sekte dalam. Orang tua itu segera mengikuti dan mereka berdua memasuki sekte dalam sekejap mata. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia dengan dingin menatap para penjaga. Jika dia memanggil binatang nyamuk itu, dia akan bisa melarikan diri dalam sekejap. Namun, binatang itu adalah pilihan terakhirnya, dan dia tidak ingin melepaskan tempat kultivasi yang bagus. Meskipun jiwa aslinya telah pulih sedikit, namun belum sepenuhnya terbentuk kembali. Dia mencoba memanggil mutiara penentang surga tetapi tidak mampu. Wang Lin merenung sebentar dan tidak melakukan tindakan sembrono. Beberapa cahaya muncul dari cakrawala saat matahari muncul, menutupi daratan dengan kehangatan. Cahaya menghilangkan kegelapan. Saat lingkungan sekitar berangsur-angsur menyala, cendekiawan Parubaya itu terbang keluar dari sekte dalam. Mengikuti di belakangnya ada 9 orang. Ke-9 orang itu mengenakan jubah merah. Usia mereka berbeda-beda, tetapi satu kesamaan yang mereka miliki adalah mereka semua dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang besar dan penuh dendam. Melihat mereka dari kejauhan, di depan cahaya matahari, sepertinya mereka dikelilingi oleh api iblis yang mencapai langit. Dengan ekspresi muram, cendekiawan Parubaya itu berteriak, bagi menjadi 10 kelompok untuk diperiksa. 9 orang berjubah merah di belakangnya bergerak dan semuanya mengaktifkan suatu teknik pada saat yang bersamaan. Gas merah mengalir dari lengan baju mereka dan mengelilingi ribuan murid sekte luar yang berdiri di luar. Para murid sekte luar dibagi menjadi 10 kelompok di luar keinginan mereka. Bersama dengan pria Parubaya, masing-masing dari mereka mengambil alih satu kelompok dan memanggil murid sekte luar satu per satu untuk diperiksa. Mereka bahkan tidak perlu mengajukan pertanyaan apapun. Mereka hanya menunjuk ke alis masing-masing murid sekte luar dan beberapa napas kemudian mereka akan beralih ke orang berikutnya. Wang Lin dibagi menjadi kelompok ketiga. Matanya tenang tanpa sedikit pun rasa panik atau kelainan. Ke-9 orang berbaju merah ini semuanya baru berada pada tahap pertengahan Nas Chen Soul, jadi Wang Lin tidak menganggap mereka sebagai ancaman sama sekali. Setiap kali murid sekte luar lewat, mereka akan menghela nafas lega. Seiring berjalannya waktu, suasana sekitar menjadi semakin menindas. Tepat pada saat ini, seorang kultivator berjubah hijau di kelompok keempat bergerak seperti kilat dan berusaha melarikan diri. Para murid sekte dalam di sekitarnya terus-menerus berjaga-jaga, jadi saat orang ini mencoba melarikan diri, seorang murid formasi inti bergerak untuk mencoba menghentikan orang itu. "Enyahlah!" Kultivator berjubah hijau berteriak, sambil melambaikan tangannya, menciptakan kekuatan yang kuat. Murid formasi inti mengerang dan tubuhnya didorong ke samping. Tanpa sepatah kata pun, kultivator berjubah hijau itu berbalik dan bergegas menuju bukaan. Saat dia hendak keluar, kultivator berjubah merah yang bertanggung jawab atas kelompok 4 mengulurkan tangannya. Kembali, 5 sinar cahaya hitam tiba-tiba keluar dari jari-jarinya. Mereka bergerak seperti kilat dan dalam sekejap mata mengebor ke dalam tubuh kultivator berjubah hijau. Kultivator berjubah hijau mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan tubuhnya menjadi lunak. Kultivator berjubah merah menyeretnya kembali dan melemparkannya ke ruang terbuka di tengah-tengah semua kelompok.
Setelah itu, kultivator berjubah merah bahkan tidak melihat ke arah kultivator berjubah hijau dan berkata, "Orang berikutnya, ayo." Semua murid sekte luar dipenuhi rasa takut, terutama mereka yang datang dengan niat buruk. Wajah mereka menjadi jelek saat melihat apa yang baru saja terjadi. Pada saat ini, mata kultivator berjubah merah yang bertanggung jawab atas kelompok 8 berbinar ketika dia melihat murid berwajah pucat di depannya yang memiliki ekspresi seperti dia memohon belas kasihan. Kultivator berjubah merah menangkap muridnya dan melemparkannya ke celah di tengah-tengah semua kelompok. Jumlah orang yang berada di tengah secara bertahap meningkat. Sekarang ada lebih dari 30 dari mereka. Kultivator berjubah merah yang bertanggung jawab atas kelompok ketiga melemparkan murid di hadapannya ke tengah dan perlahan-lahan sedih. Ini biasanya hanya dilakukan untuk murid yang memasuki sekte dalam, tetapi hari ini digunakan pada Anda murid luar, jadi Anda harus melakukannya semua merasa bangga. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi hatinya terkejut. Sekte pemurnian jiwa memiliki begitu banyak murid sekte luar yang datang dengan niat buruk, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa lolos dari pemeriksaan semacam ini. Adapun kultivator seperti tukang daging yang awalnya berada di Gua 743, Wang Lin tidak mengkhawatirkannya. Dia telah memberi batasan pada kultivator itu. Meskipun tingkat kultivasi Wang Lin telah menurun, kompleksitas dari pembatasannya bukanlah sesuatu yang dapat dilihat oleh para kultivator jiwa baru lahir ini. Di mata Wang Lin, orang ini cukup menarik. Meskipun kultivator seperti tukang daging berada pada tahap akhir pendirian fondasi di permukaan, dia sebenarnya berada pada tahap formasi inti semu. Tapi tidak terlalu aneh bagi murid sekte luar untuk menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Kamu, ayo. Kultivator berjubah merah yang bertanggung jawab atas kelompok 5 menunjuk ke arah kultivator yang mirip tukang daging. Tubuh kultivator yang mirip tukang daging itu bergetar ketika dia dengan cepat naik. Kultivator berjubah merah menunjuk ke alis kultivator yang mirip tukang daging itu dan kemudian, setelah beberapa detik, dia melambaikan tangannya. Kultivator yang mirip tukang daging menghela nafas lega dan tidak berani menatap Wang Lin. Dia saat ini dalam keadaan shock dan kebingungan. Saat jari itu mendarat di alisnya, dia merasakan sesuatu yang dingin memasuki tubuhnya. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang menelusuri ingatannya. Perasaan ini hilang begitu datangnya. Sebelum dia bisa merasakan dengan jelas apa itu, energi dinginnya hilang. Tidak lama kemudian, giliran Wang Lin. Kultivator berjubah merah yang bertanggung jawab atas kelompok 3 menunjuk ke alis Wang Lin, lalu tak lama kemudian dia berkata, selanjutnya. Wang Lin dengan tenang berjalan ke samping. Lebih dari 1000 murid diperiksa pada siang hari. Lebih dari 100 di antaranya telah terlempar ke tengah. Pria parubaya itu melemparkan orang terakhir ke tengah dan bertanya, apakah kalian menemukan sesuatu? Salah satu kultivator berjubah merah dengan dingin berkata, selain orang-orang yang memiliki tujuan sendiri, tidak ada hubungannya dengan masalah tadi malam. 9 kultivator yang tersisa semuanya menggelengkan kepala. Cendekiawan parubaya itu merenung sejenak sebelum memerintahkan, kalian para murid sekte luar pergi berkultivasi di gunung lain. Akan ada seseorang yang akan memberikan kamar untuk kalian masing-masing. Para murid sekte luar yang lulus ujian semuanya membungkuk hormat sebelum terbang menuju gunung yang berbeda. Adapun lebih dari 100 kultivator di tengah, tidak ada yang melirik ke belakang dan tidak ada yang peduli tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Wang Lin diberi sebuah gua di gunung yang sedikit lebih kecil di dekatnya. Dia duduk di dalam gua bercocok tanam, matanya berbinar sepanjang waktu. Kultivasi saya telah pulih ke tahap pertengahan Naschen Sol. Meskipun efek menyerap vena roh bagus, itu terlalu berbahaya. Jika saya melanjutkan, saya mungkin memancing para kultivator formasi jiwa atau bahkan monster transformasi jiwa. Saya sudah menarik perhatian mereka, jadi saya tidak bisa melakukan sesuatu yang terlalu besar. Namun, ketika saya menyerap pembuluh darah roh, saya menemukan bahwa ada pembuluh darah roh utama yang lebih besar di dekatnya. Pembuluh darah roh yang saya serap hanyalah sebuah cabang. Vena roh utama itu seharusnya berada di bawah sekte dalam dari sekte pemurnian jiwa. Jika saya bisa pergi ke sana untuk berkultivasi, saya seharusnya bisa memulihkan kultivasi saya dalam sekali jalan. Pada saat itu, bahkan jika saya ketahuan dan seorang kultivator transformasi jiwa datang, saya masih bisa melarikan diri. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, saya akan merobek ruang terbuka dan melarikan diri menggunakan kompas bintang. Wang Lin merenung sedikit. Dia tahu bahwa sekte pemurnian jiwa terletak di negara kultivasi peringkat 5, yang berarti ada kultivator transformasi jiwa di sekte tersebut.
Setelah berpikir sejenak, dia mengambil keputusan.